Coba jing absen kamu. Suara Mang.
Kasih kode Ri, kalau lah sudah live Ri. Ini internet aku yang tidak connect apa cak mana ini? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel OPS Palembang. Kali ini kita Gimit ngulik Dapodik 2023 yang akan langsung dijelaskan dengan Pak Rahmat dan Pak Adi. Oke ya. Mungkin terima kasih ya untuk Pak Adi, Pak Rahmat yang sudah menyempatkan diri untuk bisa bergabung di sini ngobrol santai bareng Bapak Ibu operator SD SMP negeri dan swasta, baik TK SD SMP negeri dan swasta. Di sini mungkin kita berbincang Pak Adi ya, berbincang bincang santai lah. Berbincang atau ngulik ya tentang operator tentang Dapodik 2023. Mungkin di aplikasi ini karena baru ya, sepertinya biasa seperti baru, kalau baru itu pasti ada masalah, kendala, entah itu baik di sinkron atau penambahan PTK atau gimana gitu ya, atau PD peserta didik, tarik siswa gitu kan. Pasti banyak kendala itu. Mungkin itu saja ya. Langsung ke narasumbernya Pak Rahmat. Pak Adi bisa ditambahin Pak Adi penjelasan Pak Adi tentang aplikasi Dapodik 2023 Pak Adi. Oke, terima kasih untuk rekan Akbar, Bapak Ibu, saudara-saudara sidang. Kok sidang? Bukan sidang nih ya. Jadi Bapak Ibu operator lah yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan ini. Mohon maaf Mas Rahmat sedikit terlambat. Ini tadi ada kegiatan dipanggil oleh Ibu Kabid terkait Dapodik. Jadi khusus untuk Dapodik ya, Dapodik baru ini kan baru minggu kemarin ya kalau tidak salah itu rilis 2 minggu kemarin. Jadi mungkin di sana sini masih ada beberapa kekurangan, mungkin juga ada beberapa item yang mungkin rekan-rekan operator yang kurang paham, terutama untuk penerapan tentang kurikulum Merdeka. Khusus saya bidang GTK ya, khusus untuk di GTK, salah satu item GTK, PTK itu sampai hari ini kita di Dapodik belum bisa untuk mengganti jenis PTK. Jadi misal kemarin beliau itu P3K, sekarang kemarin itu honor, sekarang P3K, itu ada beberapa data itu belum bisa dimutasikan. Itu yang pertama. Kedua, ada beberapa juga item PTK itu berubah datanya terkait data di tempat lama. Seperti salah satu contoh, misal PTK tersebut ternyata belum dikeluarkan oleh tempat tugas yang lama. Nah, selama data PTK tersebut belum dikeluarkan, maka PTK yang baru dan saya pun sekarang, kalau dulu langsung bisa dieksekusi, sekarang saya pun tidak bisa untuk mengeksekusi selama PTK tersebut belum dikeluarkan. Nah, ini banyak kejadian di P3K yang sekarang. Jadi kalau dulu saya bisa langsung eksekusi data Bapak Ibu yang mutasi, pindah, alih fungsi, tetapi kalau sekarang saya tidak bisa melaksanakan perubahan PTK tersebut selama sekolah asal belum memutasikan. Tuh, jadi ada sedikit perubahan regulasi, perubahan aturan. Selanjutnya saya jelaskan sedikit tentang data PTK. Mulai
sekarang data PTK itu sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Jadi saya ingatkan kembali, untuk data pribadi harap disesuaikan dengan data di Dukcapil. Misalnya nama, nik, tempat tanggal lahir, nama orang tua. Jadi kalau nama orang tua itu berbeda, itu silakan yang bersangkutan melakukan perbaikan data di Dukcapil. Karena dari dinas itu tidak bisa. Terutama saya tidak bisa melakukan perubahan data. Khusus data-data pribadi ya. Data-data pribadi. Selanjutnya apalagi yang hal-hal baru. Kalau nggak salah itu yang banyak ditanyakan oleh rekan-rekan guru itu terkait penambahan PTK. Jadi penambahan PTK baru untuk pegawai negeri, PNS itu Dinas Pendidikan dalam hal ini bidang ITK melakukan terobosan berupa melalui aplikasi cerdas. Kenapa kami melakukan terobosan seperti ini? Agar memudahkan memantau data Bapak Ibu yang masuk ke Dapodik sekolah negeri biar bisa terregistrasi secara resmi. Jadi mulai tahun 2022 Januari PTK baru yang di-input di TK 01 pada Dapodik mulai bulan Januari itu sudah kami SK-kan per bulan. Jadi bagi Bapak Ibu yang telah berada di Dapodik sekolah itu silakan nanti untuk mengambil SK kepala dinasnya pada bidang PGTK. Mungkin itu saja. Mas Rahmat, silakan. Mas, mungkin ada sedikit tambahan. Silakan, Mas Akbar. Bapak Ibu, mungkin itu saja. Suara Akbar nggak kedengaran nih kayaknya nih. Iya, suara Pak Akbar nggak kedengaran. Bapak Ibu, kita ngalur ya untuk data Dapodik. Buka dulu mutu. Halo? Mungkin, oke, itu ada Pak Rahmat. Silakan kalau Ya. mungkin ada Pak Rahmat ingin sedikit menambahkan. Silakan Mas Akbar. Baik, oke, terima kasih. Selamat datang Pak Rahmat. Mungkin kita langsung deh ya, yang kira-kira kawan-kawan yang ada masalah tentang Dapodik bisa langsung dibuka aplikasinya, bisa kita Kameranya kerjakan sama-sama. Oke, mungkin bisa langsung Pak Rahmat. Mungkin Pak Rahmat lagi prepare dulu. Bentar. Oh, lagi prepare, oke. Karena memang kondisi sekarang di kantor ini banyak pasien ini, banyak yang datang terkait data Dapodik. Ya, Khususnya teman-teman khususnya TK nih ya. TK kan sekarang itu otomatis itu meluluskan. Jadi kawan-kawan SD itu tidak bisa, kawan-kawan operator SD tidak bisa narik siswa baru selama dari TK itu belum mengeluarkan, kalau nggak salah. Begitu juga KB. Ini lagi banyak. Itu salah satu, kira-kira salah satu masalah, Pak Adi. Ya. Ada pertanyaan boleh di chat, langsung Pak. ditanya dengan Pak Rahmat. Oh, pertanyaan di chat. Gimana? Ada pertanyaan di chat, Pak Akbar. Om Akbar, ada pertanyaan di chat itu. Itu dari Francisca. Oh, boleh. Boleh kita baca ke ini. Ini langsung ada pertanyaan ini. Kita langsung ketika Langsung, boleh silakan. ketika langsung ada ini boleh ditanya ke langsung secara langsung. Boleh. Secara langsung karena kita Silakan, Bar. interaksi langsung. Oke, kita baca ke ya dari Francisca Evani. Pak, saya dari SD Kusuma Bangsa. Mau tanya perihal guru baru, apakah kita tetap input di si cerdas? Adakah data lain yang perlu dilampirkan ke dinas atau lewat si cerdas aja? Nah, ini kayaknya untuk Adi nih pertanyaannya, Pak Adi.
Oke, terima kasih Bu Karena Francisca. GTK ya? ibu bangsa ini. GTK ya, GTK. Iya, jadi kayak ini terima kasih Francisca. Jadi memang di 2022 kita ada terobosan baru di Dinas Pendidikan. Jadi khusus untuk penambahan PTK baru melalui aplikasi cerdas. Jadi kita tidak ada lagi yang manual. Nah, untuk sekolah swasta apakah tetap menginput di cerdas? Kami harapkan semua operator yayasan tetap menginput data di cerdas agar kami bisa memantau jumlah PTK baru yang masuk ke sekolah tersebut. Tapi juga tetap menginputnya ditambahkan juga di perpal PTK. Nah, itu jadi ada dua, jadi di cerdas dan di perpal PTK oleh operator yayasan. Itu yang pertama. Selanjutnya, adakah data lain yang perlu dilampirkan ke dinas? Jadi tidak perlu lagi melampirkan data-data ke dinas, cukup di aplikasi cerdas. Jadi semuanya by digital, tidak perlu lagi melampirkan dokumen. Mungkin seperti itu, Mas Akbar. Oke. Oke, Baik, terima kasih. Oke. Pak Rahmat sudah siap? Boleh tanya satu lagi nggak? Apa, Siska? Silakan, boleh. Kalau misalkan ini kan kita mau ganti operatornya. Nah, kalau untuk pergantian operator itu gimana Pak ininya? Operator apa ini? Operator Dapodik Pak. Dapodik. Jadi Ya. operator Dapodik tetap beliau harus melalui SDM data. Oh, oke. Nah, di SDM data nanti input semua kolom yang diminta dan melampirkan surat tugas. Oh, oke Pak. Setelah itu nanti silakan kontak Ibu Sepri untuk menyamakan kode registrasi. Oke. Ya, Makasih, oke, Pak. iya, sama-sama. Mic-nya Om Akbar. Baik, terima kasih Bu Francisca Evani sudah memberikan pertanyaan. Ini ada pertanyaan lagi Pak Adi. Pak Rahmat itu, Pak Rahmat. Boleh, silakan. Tapi mohon maaf, sepertinya saya ada masalah dengan kamera. Jadi nggak apa-apa ya, nggak ada gambarnya, cuma ada suaranya aja. Boleh. Karena ini interaksi Pak. Jadi boleh kita langsung ngobrol ya. Ini ada satu lagi pertanyaan nih. Langsung Pak ya? Kira-kira Pak ya? Ya, Nanti silakan. boleh dikasih sedikit penjelasan Pak tentang aplikasi 2023, aplikasi Dapodik 2023. Pak, saya Sulis OPS SD 41 Palembang. Kami mengajukan GTK baru di GTK 01 Cerdas, tapi ditolak karena guru tersebut bukan ber-KTP Palembang. Apakah untuk penambahan GTK baru harus ber-KTP Palembang? Mohon petunjuknya Pak. Terima kasih. Kayak mana ini? Baik, Pak Akbar, Baik. bantu Pak Rahmat, menjelaskan. Ya, jadi GTK 01 itu untuk guru baru yang belum ada di Dapodik. Apakah harus guru yang ada domisilinya di kota Palembang? Idealnya ya. Karena apa? Karena kan si cerdas ini kan milik kota Palembang. Artinya semua pendataan yang berdomisili di Palembang. Tapi memang ada beberapa hal yang menyebabkan identitas dari si guru tersebut masih menggunakan identitas lama. Atau misalnya ya karena tempat tinggalnya di perbatasan, ya jadi masih menggunakan data domisili yang terakhir. Jadi solusinya gimana? Karena memang secara sistem kan itu miliknya kota Palembang. Jadi untuk guru-guru baru yang domisilinya masih menggunakan domisili di luar kota Palembang, jadi gunakan saja alamat domisilinya itu di induknya atau di satmikalnya. Jadi NIK-nya tetap pakai NIK yang sesuai dengan identitas KTP atau KK-nya, tapi alamatnya nanti bisa menggunakan alamat sekolah induknya. Gitu Pak Akbar. Oke. Gitu. Jadi sedikit tambahan ini. Boleh Pak Adi, silakan Pak Adi. Jadi untuk sepertinya SD 41 kan kemarin sudah datang ya. Jadi kan sepertinya kan nanti endingnya PTK baru itu kan endingnya akhirnya pasti kan untuk P3K. Benar Pak. Nah, pasti kan seperti itu. Aku tahu nih. Pasti untuk P3K. Jadi kayak ini.
agama. P3K itu kan dia harus didomisili. Ya, Domisili di daerah setempat. Ya. Misal yang bersangkutan bertugas di Kota Palembang. Dapodik. Sedangkan KTP-nya anggaplah dia KTP-nya Banyuasin. Nah, itu kan akan membuat rancu. Yang bersangkutan pasti tidak akan masuk di data P3K. Karena KTP-nya Ya. bukan domisili di Palembang. Nah, ini daripada nanti menimbulkan masalah ke depan, lebih baik sebelumnya ganti KTP. Atau, nah itu tadi, atau yang bersangkutan ngajar sesuai tempat domisili tadi. kamu Seperti itu. nyata kegiatan tadi Itu seperti itu Mas Akbar. Jadi ada dua solusinya seperti itu. Oke. Oke. Baik Pak Adi, Pak Ahmad, makasih informasi. Sudah, ya sudah jelas Ibu Sulistia Ningrum ya. Sudah siap Pak Akbar, makasih. Oke. Ya, makasih sama-sama. Baik, Pak Rahmat bisa sedikit dijelaskan tentang aplikasi Dapodik 2023 sebelum nanti Bapak Ibu operator menyiapkan pertanyaannya, mungkin ada kendala. kayaknya masalah ini memang kita harus bawa benar. Sebentar, ini ada Mas Ahmad, ada tamu. Mungkin saya baca surat itu dulu Mas, dari Akbar. Baca pertanyaan itu dulu, dari Heru Puji. Oh, boleh. Kita ke pertanyaan dari Ternyata Mas Dodi dalam Heru Puji. Untuk mutasi Ya. guru dari daerah, data sudah ditarik melalui SSO, tapi data guru belum terbaca di Dapodik, menunggu verifikasi Dinas Pendidikan. Apakah perlu melampirkan dan menghadap ke dinas terlebih dahulu ketika sekolah kekurangan guru bidang studi agama? Apakah boleh mengajukan guru baru? Nah, kayaknya dua pertanyaan ini Pak Adi. Boleh. Jadi untuk SSO ini, tapi Mas Heru enggak menjelaskan ya dari sekolah mana ya? mau nakal pasti bisa nakal. Iya, tidak. Iya, tidak ada penjelasan dari sekolah mana ini. Kalau SSO seperti kan enggak pakai SSO ya. Dari kan dari Perpol PTK ya. Jadi kalau dari sekolah swasta yayasan itu tinggal menunggu. Saya buatin Biasanya itu sudah disetujui. itu saya Tapi langkah lebih baiknya nanti Mas Heru bisa ke dinas membawa dokumen persetujuan beliau tempat baru agar bisa kita verifikasi. lainnya enggak. Jadi mungkin bawa fotokopi surat mutasi ya, kalau PNS mungkin SK mutasi atau SK penempatan tempat yang baru. Tuh. Selanjutnya untuk sekolah kekurangan guru bidang studi, apakah boleh mengajukan? Silakan. Nanti sesuai dengan analisis kebutuhan dari sekolah. Analisis kebutuhan. Ya, benar. Jadi pakai analisis kebutuhan, ada guru berapa di situ, Pak dia. Ya, Kira-kira analisis kebutuhan. kayak itu Pak dia. Nah, jadi kalau Oke, ada baik. dasar analisis kebutuhan kan kita bisa tahu bahwa guru ini kekurangan seperti itu. Kalau Ya, kurang guru benar. enggak mungkin aku nak ngajar di situ kan? Ya, benar. Kalau apalagi lebih guru Pak dia, tidak mungkin. Enggak mungkin aku nak ngajar kan. Jadi ada Pak Rahmat, kalau ada dasar analisis kan mungkin lebih kuat ya. Ada itu. ya. Benar. Oke, selanjutnya pertanyaan. Baik. Woi, ada lagi nih. Di dalam Pertanyaan dari Cili Alfonita. Assalamualaikum. Mau nanya Pak, setelah install Dapodik 2023 ada PTK yang hilang dan kebetulan PTK itu memang akan mutasi. Saya belum mutasikan dari Dapodik tapi sudah hilang. Solusinya gimana Pak? Nah, ada tiba-tiba ketika install Dapodik 2023 kalau ternyata PTK-nya hilang. Nah, ini kan salah satu masalah di aplikasi baru gitu kan ya. Jadi kayak ini, terima Hilang kasih. gitu. Bisa dijelaskan? Coba kalau beli kayak ini Cili, kalau yang bersangkutan itu P3K ya, P3K. Kalau memang yang bersangkutan itu sudah masuk di P3K, lulus P3K, begitu Dapodik versi terbaru biasanya dia otomatis akan ditarik ke tempat yang baru. Tapi kalau yang bersangkutan itu GTY, itu perlu dilihat dulu data Dapodiknya. Enak banget ini. ASN Pak, bukan P3. ASN. Guru ASN itu tahun berapa mutasinya? Kalau memang dia mutasi, kalau memang beliau mutasi sudah SK mutasi. Ya. Apa itu kira-kira cleansing Pak? Tidak Pak ya kalau cleansing? Bisa jadi. Coba lihat bisa dulu. Jadi cleansing ya. Nah, kan Juni kan? Nah, TMT Juni kan? Nah, itu kan.
Itu kan Japri. Nah, mutasi tahun 2002 ini coba dia di cleansing di data guru tidak aktif apakah ada? Kalau memang tidak ada, coba kaki ke kantor kita lihat di Dengan permasalahan SK-nya, SK mutasinya biar kita tahu beliau datanya di mana, keberadaan datanya. Oh, Ya. kita satu orang. Ini kan kita nge-tag Mungkin ke kantor bawa SK mutasinya. Oke. selesai dengan si A. Baik, Cili, boleh sudah diterima ya jawaban dari Pak Adi. Baik, langsung kita ke penjelasan dari Pak Rahmat. Pak Rahmat sudah siap? Iya kan? Jadi, Sepertinya Atau ada masih- pertanyaan lagi nih ya? Iya. Kayaknya ada pertanyaan lagi nih. Ya, silakan. ya kita repost. Selamat siang Pak. Selesai, Di gitu. Dapodik saya terdeteksi rasio jumlah rombel melebihi jumlah peserta didik. Dalam kurung saat ini 3 rombel. Yang Bukan ya, kadang-kadang ya mungkin yang harusnya maksimal 2 rombel. Solusinya gimana ya Pak? nggak bisa selesai di dia. Nah, kalau ini coba rekan-rekan operator saling share. Kayak mana pengalamannya Akbar, Joe? Kayak mana nih? Memang Silakan. ulangi setelah itu. Silakan Joe. Nah ini, maksudnya Jadi jadi Silakan Jo. Boleh dijelaskan Jo? saya Bisa dibantu? Atau Akbar, silakan. Atau buat kawan-kawan yang ada pertanyaan lain, itu kalau dia rasio rombel melebihi batas peserta didik, melebihi jumlah peserta didik, artinya rombelnya itu gimana? dihapus ke dulu itu, karena tidak mungkin kan 3 rombel tapi siswanya itu Ada satu robot diskus ternyata nggak selesai. Terus atau kalau dia melebihi jumlah peserta didik, tidak mungkin kan jumlah peserta didiknya itu 90 misal. Tapi rombelnya cuma 2. Itu kan melebihi jumlah dari peserta didik. Jadi kalau 90 dibagi 2 kan tidak masuk rasio itu. secara fisik Kira-kira cek itulah ya. Mohon izin ke Akbar. Ya, boleh. Gini Pak, kan di di data sebenarnya ialah 3 rombel nih Pak. ya ada yang Tapi ketika saya Sebenarnya 3 rombel. sebenarnya 3 rombel, tapi ketika saya plotting di Dapodik itu 3 rombel, ternyata keluar warning kayak gitu ya Pak. kayak gitu aja. Langsung. Iya, tahu Jumlah siswa dulu ditanya. Jumlah siswa berapa? Jumlah siswanya satu Untuk rombel Untuk kelas 1 19 Pak. Maksud 19. maksudnya tuh pengen sesuai dengan kenyataannya aja gitu loh. Kalau misalkan dalam satu rombel 19 ya sesuai dengan yang ada di sekolah, satu rombel 19 gitu loh Pak. Ya tidak bisa lah, kan sesuai dengan kalau peraturannya 19 tidak bisa. minimal 20. Itu minimal 20. Nggak bisa sertifikasi itu. Minimal 20. Nah, Bukan sekolah sertifikasi Pak Adi. Gurunya KTN sertifikasi Kak Adi. Enggak kayak ini, kayak ini ya, kayak ini kita bahas. Ini bukan dari sisi siswanya ya. Jadi ya, jadi itu dari sisi programnya aturan. Kak. Dari sisi aturan. Nah, kalau di aturan itu kan STK itu minimal 15. 15. Ya. SD Maksimal 28. 28, minimal 20 kan. Nah, Ya. Ya, kita ini- minimal 20. Nah, kita ini jangan terbiasa untuk di batas garis minimal. Misal, TK 15 jadi pembagian rombel siswa itu satu rombel 15. SD mentang-mentang 20, satu rombel 20, jangan. Jadi kalau bisa siswa itu misalnya 20, 22 atau 23 kan kayak itu. Nah, balik ke masalah ini tadi, kalau dia 19 bukan masalah sertifikasinya, pasti kalian APPG kan? Ya Pak. Pasti nak T3K kan? Ya Pak. Pasti nak ikut pelatihan-pelatihan lain kan? Nah, kalau selama data ini tidak memenuhi persyaratan sampai kapanpun kalian tidak bakal terpanggil. Berarti maksudnya kalau misalkan di kenyataannya ialah 3 rombel, kita di Dapodik dibuat 2 rombel nggak apa-apa Pak? Nggak bisa. Kita ini selama ini kan manipulasi data, nggak bisa lah. Sesuai dengan jadi Dapodik harus sesuai dengan realnya. Oh, bukan kenyataan sesuai dengan Dapodiknya. Beda. Harus Dapodik harus sesuai dengan kenyataan. Jadi bisa di Dapodik 2 rombel, ya di sini kita buat 2 rombel, jangan kita mecah-mecah. Contoh kasus kemarin, ada yang kemarin beberapa guru sertifikasi tidak cair karena di nyatonya pada kenyataannya dibuat 3 kelas, nyatonya 3 kelas ya. Di Dapodik dibuat 2 kelas. Ya, seperti itu Pak. Kurang Nah, akhirnya ya guru yang sertifikasi itu kena imbas. Nah,
Itu satu. Belum lagi kaget masalah bosnya. Benar. Bos ya. Nah, ini kita fair-fairan baik. Masalah bos beda lagi cerita kaget. Kita ini kan sering ngakal-ngakali. Ya, jadi harus dikurangi dulu Iya. jumlahnya sesuai dengan arahan dari sistemnya. Karena Iya. sistemnya 28 per 28. satu rombel. Iya. Jadi kalau dia mau 3 rombel, 28 dikali 3. 3, benar. Baru bisa 3 rombel. Kalau dia di bawah dari situ, dia wajib 2 rombel. 2 rombel. Dan pengurangan. Nah, kita bicara data ya, bukan bicara lain-lain. Ini kita bicara fakta sesuai data, kayak itu maksudnya. Silakan itu. Ya, silakan. OPS. Ngomong OPS. Ya, Boleh. silakan. Ya, ya. Oke. Akbar bisa jawab enggak, Mamang Akbar? Coba Mamang Akbar sama Mamang Jo. Kalau pembagian Ya, rombelnya, silakan Jo. kalau dia masih warning di satu rombel, di satu kelas, oke buat satu kelas. Tapi kalau dia nak dibagi duo, dia warning enggak di sana di sistemnya. Kalau sistemnya tidak warning, oke lah. Kalau sistemnya warning, berarti dia tidak bisa sinkron. Kalau dia 15. Ya kan tadi 32 jumlah rombel. Nah, yang tidak naik kelas berapa? Nah, 37 itu dibagi 28 dulu dia. Dikurang 28 siswa untuk satu rombel. Sisanya berapa? Dibuat ke rombel lain, warning enggak dia di sistem? Kalau di sistem tidak warning, oke lah, berarti di kelas itu tidak ada yang sertifikasi yang ngajar di situ. Karena kalau sertifikasi kan syaratnya harus 20 siswa. Kalau dia dibuat ke rombel, Pak, Tidak cair kan? Tidak bisa valid. tidak cair. Nah, dicoba dulu karena sistem kita tidak tahu. Pertama sistem itu menjumlah seluruh siswa kelas 7. Kalau kami kelas 7 SMP, kalau kelas 1 SD langsung dibagi dengan 28 jumlah satu rombel. Nah, siswa 9 itu warning pastikan 19 lagi kurang. Kurasa bisa buat kelas, tapi di dalam kelas itu yang ngajar tidak KT yang sertifikasi. Karena kalau dia sertifikasi pasti tidak cair. Karena wajibnya kan tadi 20. Coba dulu. Ya, cobalah dulu. Nah, karena aku udah ada jumlah yang cair itu. Lihat dulu. Lihat dulu jumlah siswanya berapa tadi? 37 seluruhnya. 37, satu rombel ya. Kalau dibuka satu rombel lagi kan tidak mungkin itu. Kalau dia 40 mungkin bisa. Iya, cuma 9 sisanya. 9 ini otomatis yang ngajar kalau dia Tidak. 37 itu dibagi 2 rombel. Kalau 37 kan bagi 2 kan tidak sampai 20 sikok rombelnya. Kalaupun sikok rombel 20, sisanya 17 cuman. Iya, jadi tidak mungkin kan? Atau kalau dia misalnya siswanya 96 dibuat 4 rombel. 4 rombel itu bisa tuh 20, 22 misalnya, atau 21, 20, 22. Itu kalau dia tuh pas cair ini 20, 4 rombel. Kalau dia tuh cair ini emang dari 37 tadi buat dulu 21 untuk satu rombel, sisanya di rombel kedua. Iya, 20 atau 21 atau 22. Yang penting dia tidak lebih dari 96 siswa. Saran jangan dibatas. Oh, ada Ibu Kabit. Boleh berarti. Saran jangan dibatas garis. Nah, batas garis kemiskinan, ya. Jangan. Berarti atau 21. Jangan di 20. Kalau di maksimal SPM, 32. Kalau standar pelayanan minimal itu 28. Ya, 28. Kalau di apa yang 32 itu apa tadi Bu? Lupa. Kalau di Dapodik itu 32. Ingat itu tuh. 32. Iya,
Dia kan nak maksoi harus 2 rombel, Kak. Berarti kan kalau dia nak maksoi 2 rombel, otomatis dia 22 atau 21 sisanya di rombel kedua. Iya. Tapi di rombel kedua ada catatan. Guru yang ngajar di sana tidak kati yang sertifikasi. Jangan sertifikasi. Jangan sertifikasi. Karena kalau dia sertifikasi otomatis tidak valid. Tidak Karena valid. minimalnya 20 tadi 20, kan. benar. Nah, itu. Paling cak itu. Baik, Jadi, oke. Lagi pertanyaan? Mungkin Ada Pak tuh. Rahmat bisa jelaskan? Ya. Pak Rahmat masih ada tamu. Oh, Tamunya Masih lumayan ada tamu. banyak. Oke, kita Karena sekarang baca terkait dari kode referral Pak Rahmat ini. ada. Oh iya. Baik. Sekarang kita baca lagi nih. Ada pertanyaan lagi nih Pak Adi. Wah, Francisca Kayaknya lagi. ini ke Pak Adi nih. Pak, Yang untuk GTK 01 yang diisi cerdas untuk guru yang tidak beralamat Palembang atau bisa diganti surat domisili. Tadi Kan sudah dibahas tadi. sudah dibahas, Ini- kalau tidak salah bisa Pak ya. Jadi Di- disesuaikan dengan alamat domisili, Iya. tapi dengan nick yang tertera di KTP. Iya. Di YouTube ada yang nanya di YouTube, Kak Adi. Bapak Ibu, kita Boleh di kedatangan. YouTube? Halo, Bar. Kita kedatangan tamu, Bar. Ya. Oh ya. Di belakang aku nih, Bar. Oke, baik. Baik. Terima kasih. Cemas. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya kita kedatangan tamu dari bidang GTK yaitu Ibu Kabid, Ibu Aja Sutriana. Boleh di penjelasan sedikit Ibu Kabid? Iya, yang masalah yang tadi boleh ditambahin sedikit Ibu, yang jumlah rombel atau apa? Suaranya Bu nggak ada Bu. Ah, itu baru masuk. Oke. Masuk ya. Maksudnya rombel apa? Tambahin Ini solusi dari yang 37 tadi. ini satu rombel Bu. Ya. Ada 37 siswa. Ya. Iya, kalau dibagi satu rombel kan melebihi kuota tuh. Mm. Nah, kalau dibagi 2 pun tidak cukup. Itu gimana tuh, Bu? Penjelasannya, Bu. Oh, untuk minimal untuk SD itu satu kelas 20 20. minimal satu rombel. Itu jika kelas khusus seperti sekolah-sekolah pinggir ya. Kalau skala pinjol. Tapi kalau sekolah yang sudah 37 itu maka sudah lebih 5 orang. Nah, kalau lebih 5 orang, tentu itu mau dipecah kelas, dia satu kelas enggak cukup 20. Kalau dipertahankan, memang lebih dari standar nasional pendidikannya itu, atau SPM-nya Ya. lebih itu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kamu tambah kelas, itu ada dampaknya kekurangan guru. Pasti. Nah, makanya rombel tidak boleh melebihi dari sudah patokan. Kalau SD itu 4 rombel per jenjang. Per jenjang ya. Berarti kalau dia sudah lebih dari 5 itu sudah menyalahi. Nah, mungkin untuk 1 tahun ini atau tahun depan masih bisa diakomodir, tapi untuk tahun ke depan itu yang akan jadi kendala kita. Solusinya saya belum bisa mengambil solusi. Yang pastinya kenapa kamu lebih mau menerima siswa? Nah, karena posisinya 5 tidak naik, Bu. Oh, kalau dia 5 tidak naik, maka tadi kepala sekolah untuk daya tampung harus dikurangi yang tidak naik dulu. Oh, gitu ya. Ya, itu harus ditampung, itu yang tidak naik. Kalau tidak naik kamu naikkan. Nah, sekarang saya tanya, itu kelas berapa tuh? Untuk kelas 7, kelas 1 Bu, kelas 1. Kelas 1, SD. kelas 1. Ya, Masuk SD. Nah, kan kalau tidak dinaikkan itu kan artinya kalau kita butuhnya 32, tidak naik 2 itu daya tampungnya 27. Nah, itu tidak dipertimbangkan oleh kepala sekolah bahwa daya tampung itu tidak dikurangi yang tidak naik.
Kalau untuk sementara kemungkinan itu mungkin masih bisa diakomodir ya untuk di jumlah peserta didik. Mungkin dia kuning ya. Iya, warning Bu. Warning. Ya, warning ya. Artinya kalau Hati-hati. artinya kalau misalkan, karena sebelum itu kan pasti rapat dulu Bu, ada yang tidak naik berapa orang di kelas 1 misalnya. Jadi artinya kalau misalkan yang tidak naik 2 orang ketika penerimaan siswa baru itu Dikurang jangan dulu. 32 harus 30 Ya, dikurangi misalkan dulu. gitu Bu ya. Jadi dihitung Ya. daya tampung dulu. Daya tampung itu dikurangi dulu dengan yang tidak naik kelas. Tidak naik kelas. Ya. Kalau sudah terlanjur ini berarti Bu, dia kalau mau 2 kelas berarti 21, sisanya 1 kelas untuk sisa dari 37 tadi berarti Bu ya, solusinya gitu paling kalau Ya, mau 2 kelas. Tapi jika ada gurunya yang tidak sertifikasi. yang sertifikasi, dia tidak memenuhi persyaratan. Benar Ibu, itu paling dikasih Dampaknya, tahu dampak ya. Ya, dikasih tahu dampak di Dampaknya. situ. Dampaknya. Nah, tapi kalau di Ya, ini kita ini biar jangan ini masih mending kita masuk ke 37 per kelas. Berarti Karena satu itu kelas belum saja. Ya, karena itu kan belum di deadline kan, belum di garis merah belum kan. Ya, Masih tapi warning. boleh dicek dulu. Belum, tapi boleh dicek dulu itu Bu, kalau misalkan dia di mapping kelas 1-nya langsung masuk 37, lihat di validasi atau apakah dia warning ataupun dia invalid. Lihat kalau dia Gitu. invalid, nah itu harus diambil cepat oleh operator, lapor kepala sekolah. Ini Ya, ambil keputusan invalid. itu pasti, benar. Ambil. Nah, sekarang lihat dulu anak-anak kita kelas 1 itu apakah NIS dia ada dari PAUD? Dari PAUD. Ya. NIS-nya NIS. Kalau dia sudah ada NIS di PAUD, jangan itu yang Jangan diinput dari non-dapodik. jangan dari pedik. Harus Jadi, ditarik datanya. tarik dari data. Langsung tarik data. Ya. Nah, kalau yang belum ada data dapodik, umur yang tidak masuk, nah itu yang jadi masalah. Nah, itu kalau dibuat tua-tua Bu. Nah, kalau tua-tuanya boleh dia nak nuakan, tapi pada saat kaget sampai kelas 6 itu harus ya datanya harus berubah semua. Jangan pas nak ijazah kelas 6 dia berubah nama, berubah tanggal lahir. Tanggal lahir. Ya. Jadi dia harus dari awal, dari pertama masuk sampai tetap. Harus dibenar. Ini kan banyak nuake. Iya Bu. Ya, kalau dia nuake, Ya, benar. apa yang harus dilakukan? Kamu sebagai operator sekolah dalam input data dilihat di KK. Ya. Lihat di KK ya. Ah, Lihat di akte kelahiran. iya. Yang mana kamu pakai? Kalau itu kamu pakai untuk khusus kelas 1 SD ya. Untuk SD Ya, kelas itu 1. harus dibeneri semua di Dukcapil kalau berubah. Kalau enggak nanti di sepadan data Dukcapil dengan kita enggak connect. Benturan nanti. Ya. Karena kalau KK itu kan sudah banyak beredar kemana-mana. Ya Bu. Sudah sekarang Bapaknya sudah kemana-mana kan, misalnya sudah ke BPJS, sudah kemana-mana. Harusnya nyambung. Nanti kendala dengan anak itu pada saat dia menerbitkan surat atau ijazah atau surat macam berharga lainnya. Bu, boleh bertanya nggak? Boleh Bu, jika saya mau Boleh, Bu jawab, saya Francisca, jawab. silakan. Bu, kalau yang kayak kejadian di SD kita itu, misalkan kan umurnya masih 5 tahun 6 bulan. Nah, Ya. itu kan perlu surat dari rekomendasi psikolog, Bu. Ya, Nah, dari surat psikolognya itu, kalau dia dinyatakan siap untuk SD, berarti dia bisa itu untuk ikut di jenjang SD kan, Bu? bisa. Nah, untuk data-datanya itu kita lampirkan ke Diknas atau bagaimana, Bu? Nanti tanya dengan Sepri untuk penguploadan keterangan dari apa itu, dari psikolog atau dari rapat dewan guru itu harus dilaporkan. Oh, maksud saya itu dilampirkan langsung ke Diknas atau kita upload by data aja atau gimana? Dua-duanya. Oh, Dua-duanya. Kenapa? Karena kalau tidak dilaporkan, itu akan berpengaruh pada kata penghitungan angka partisipasi manusia itu, anak ya.
Iya, Anak ini umur 5 bulan ini harusnya dia di jenjang TK, di laporan SPM, ternyata dia udah ada. Ternyata dia sudah di SD. Nah, sekarang untuk meyakinkan bahwa dia sudah SD, maka itu dilampirkan surat tadi. Termasuk untuk di Perpal PD. Ya Akbar? Ada Iya, benar. Ada kan? Jadi uploadnya di Perpal PD ya, Bu ya. Uploadnya di Perpal PD. Ya, Arbal? Iya Bu, halo. Perpal PD Di, ya. Iya, di Perpal PD. Dan Boleh dilampirkan. Bolehkan ke dinas, nanti dinas merekap, nanti kalau ada laporan untuk SPM anak kita, itu sudah ada. Berarti anak kita yang masuk di SD dengan umur sekian, direkapitulasi ada sekian orang. Oke, baik. Bu, boleh tanya satu lagi? Boleh, Bu. Boleh, silakan. Untuk guru yang misalkan kayak gini Bu, dia kan sebenarnya itu guru tetap di SMP. Kalau kita kan ada satu yayasan kan ada 3 Bu, SD, SMP, SMA. Ya. Nah, jadi gurunya ini sebenarnya tetapnya di SMP. Ya. Nah, tetapi dia menjadi guru wali kelas di SD. Nah, itu kalau kita tarik data gurunya kita jadikan non-induk, apakah bisa Bu? Kalau secara pendataan, guru tidak boleh lagi tempat ganda kan, kecuali dia gurunya penambahan jam sedikit. Kalau dia ngajar di kelas guru tetap di SMP, tapi dia jadi wali kelas di SD. Kalau dia wali kelas tentu dia. Kalau wali kelas harus induk dia. Oh, harus induk ya Bu ya? Ya, harus induk. Sedangkan dia kan tetapnya di SMP. Iya. Nah, makanya dia nanti tidak akan terbaca karena pada saat kita perhitungan jumlah guru dan lain-lain, dia akan satu orang itu ada 2 tempat. Pengaruh di SIM PKB itu Bu ya? Ya, di SIM PKB-nya. Nanti pendataan apapun dia akan bingung mencari dia tetapnya di mana. Maka untuk yayasan silakan, kalau dia tetap di SMP ya tetaplah di SMP. Kalau dia di SD tetaplah di SD. Artinya apa Bu? Kalau guru SD yang ngajarnya di SD, kalau guru SMP ya ngajarnya di SMP. Jangan sampai seperti itu. Oh, kayak gitu ya. Penugasannya Bu ya, karena nanti data guru SD dengan guru SMP itu kan diperhitungkan, direktoratnya saja berbeda. Oh, oke. Ya. Oke, baik Bu. Jadi solusinya kalau yang udah terlanjur sekarang kayak gimana ya Bu ya? Baru saya karena apa mau dimasukin di data Dapodiknya itu loh Bu. Pindahkan induknya. Dia kalau dia pilih bapaknya itu, gurunya itu mau tetap di SMP atau tetap di SD. Kalau dia tetap di SD, dia pindah ke induk ke SD, dia jadi wali kelas. Tapi kalau dia milih ke SMP, di SD-nya itu diganti wali kelasnya. Tambah guru Bu, kebutuhan gurunya dianalisa di SD. Iya Bu. Nah, jadi yayasan harus menambah PTK baru melalui operator yayasan. Oke lah. Ya. Oke Bu. Jangan lagi dia guru mapel di SMP, dia guru bahasa Inggris juga Bu. Ya Bu. Oke Bu. Tidak Bu. Ya, makasih ya Bu. Ya saya tanya Bu Francisca. Iya. Yang ngajar ya di wali kelas tadi, gurunya kualifikasinya mapel apa? Mapel kalau di SMP itu dia kalau nggak salah bahasa Indonesia Bu atau sejarah ya. Sejarah Bu, sorry sejarah. Nah, sekarang saya tanya, di SD ada nggak sejarah? IPS. Enggak. Beda ya Bu ya. Ya. Oke ya, tinggal pilih ya. Oke lah. Makasih ya Bu. Jadi operator bisa memberikan pengertian kepada yayasan untuk gurunya. Jadi suruh pilih ya, jangan dua-duanya. Karena beri kesempatan orang lain untuk menjadi tenaga sekolah Anda. Baik Bu, terima kasih. Ingin menambahkan Bu. Ya. Baik, silakan Ibu Neti. Ya, kalau ingin bertanya. Kalau misalkan dari Bu Francisca tadi kan yang dia guru SMP ke SD kan Bu. Nah ini kalau misalkan dia itu gurunya megang Serdik bahasa Inggris Bu. Ya. Mau dimasukkan ke Dapodik SD. Ya.
Tapi yang sebenarnya kan kalau misalkan di Serdik itu dia megang bahasa Inggris, bisa nggak Bu masukkan di Dapodik SD Bu? Di SD ada bahasa Inggris nggak? Kalau kami ini itu Bu, memakai 2 kurikulum Bu, satunya pakai kurikulum Cambridge. Ya, sekarang kalau kurikulum Cambridge itu masuk kurikulum nasional nggak? Kurikulum internasional Bu. Ya, internasional. Tapi untuk Serdik kita ada nggak di situ mapelnya bahasa Inggris di SD? Nggak ada Bu. Nah, kalau nggak ada nggak bisa. Tapi Karena di SD itu jika ada bahasa Inggris itu masuk dalam kelompok mulok. Muatan lokal. Walaupun Cambridge itu muatan lokal. Kalau muatan lokal ini sudah diadakan SK gubernur atau peraturan gubernur untuk mulok, maka silakan tidak apa-apa. Tapi karena kita belum ada SK mulok dan mata pelajaran bahasa Inggris itu tidak ada di SD, maka untuk Serdiknya tetap bisa digunakan pada saat dia mengajar bahasa Inggris. Tapi kalau dia tidak mengajar, sertifikatnya tidak bisa dibayarkan. Nah, dia tuh mau diploting ke SMP Bu, tapi yang di SMP tadi udah penuh Bu untuk guru bahasa Inggrisnya, karena yang di bahasa Inggris di SMP juga dia ada pegang Serdik bahasa Inggris gitu Bu. Ya, sekarang maksudnya yayasan maksa untuk masuk di SD. Iya, kalau dia masa tidak apa-apa masuklah di SD, tapi guru biasa tapi tidak dapat Serdiknya kan. Karena nggak ada jam ya. Iya, nggak ada jam di SMP Bu, penuh. Ya, benar. Di SD tapi dia kualifikasi sertifikatnya tidak bisa diampu di sana. Tidak bisa diampu. Ya. Iya Bu. Itu dilema memang. Iya Bu, karena yayasan juga minta kayak gitu. Jadi dilemanya gitu Bu. Dilemanya itu. Nah kalau dia ini pindah sekolah lain, cari yang butuh bahasa Inggris yang cari yang butuh. Ya, profesional. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Ya makasih Bu Neti. Baik, terima kasih Bu Neti. Buat Bapak Ibu operator silakan yang ingin bertanya. Kira-kira Mas Rahmat sudah siap belum ya? Sudah siap. Sudah siap. Sudah siap. Boleh, silakan. Pak Rahmat boleh dijelaskan sedikit Pak Rahmat tentang aplikasi Dapodik 2023 Pak Rahmat. Buat teman-teman yang ada kendala di aplikasi Dapodik 2023 bisa langsung ditanyakan, kita interaksi ya. Seperti ngobrol santai. Baik, terima kasih Pak Akbar. Jadi teman-teman operator, sekarang kita sudah masuk ke tahun ajaran baru yang tentunya aplikasi Dapodik pun sudah versi yang terbaru ya. Jadi saya harap teman-teman sudah bisa dan berhasil menginstal aplikasi Dapodik versi 2023. Dan informasi yang terbaru itu bahwasannya sudah rilis juga perbaikan Dapodik versi 2023 .A itu tertanggal 22 Juli. Nah, sudah malah ada rilis lagi ya. Jadi buat teman-teman yang sudah install 2023, silakan mengupdate juga aplikasi Dapodik rilis terbaru 2023 A. Nah, penjelasan 2023 A ini kalau kita lihat memang perubahannya itu mengakomodir untuk sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, itu yang catatan awal ya. Catatan yang kita bisa lihat di 2023A. Tapi kalau kita lihat secara garis besar, apa sih perubahan yang terjadi di versi 2023? Ya, pastinya perubahan-perubahan yang signifikan itu mulai dari kurikulum itu sendiri, terutama di kurikulum Merdeka, kemudian dengan Sapras yang itu yang kita rasa cukup signifikan perubahannya. Nah, kalau di Sapras sendiri sih sebetulnya kalau kita lihat itu lebih ringan lah. Jadi pengisian data Dapodiknya terutama untuk di Sapras itu jauh lebih simple, lebih ringan karena tidak lagi di entry atau diisi per item gitu. Kalau kita kemarin kan sampai ke per itemnya ya, struktur pondasinya berapa, balok, terus kemudian kolom, kemudian atap, dinding gitu. Jadi per item ya. Nah sekarang sudah tidak lagi per item, jadi jauh lebih ringkas sebenarnya pekerjaan teman-teman operator. Tapi tetap saran saya
dasar pengisian dari penentuan kerusakan sarana dan prasarana di Dapodik 2023 walaupun sudah dibuat makin simpel, teman-teman harus tetap mengacu kepada aplikasi yang sudah dibuat pada saat teman-teman mengikuti kegiatan BIMTEK khusus Dapodik pengisian Sapras. Kalau nggak salah, teman-teman kan pernah dititipkan aplikasi oleh konsultan tentang cara menentukan atau membaca kerusakan bangunan fisik, terutama di sarana dan prasarana. Jadi saran saya, hal itu tetap teman-teman lakukan. Jadi prosedur-prosedurnya sampai dari pengisian, penentuan angka, sampai diverifikasi oleh instansi, baik itu Dinas Pendidikan atau PUPR atau dan yang lainnya yang terkait. Saya harap itu pun tetap dilakukan oleh teman-teman operator sebagai dasar untuk mengisi kondisi Sapras di Dapodik. Nah, itu yang hal yang mungkin harus tetap kita patuhi gitu, tetap kita laksanakan. Tapi kalau untuk kurikulum sendiri ya kita akan lebih menyesuaikan, artinya menyesuaikan karena tidak semua sekolah yang menggunakan atau yang berkesempatan secara langsung sekarang untuk menggunakan kurikulum Merdeka. Tentunya ada perbedaan nanti dari sisi pengisian Dapodiknya yang menggunakan kurikulum Merdeka atau masih menggunakan kurikulum K13 gitu. Nah, kalau untuk pengisian data kurikulum yang kurikulum Merdeka sebenarnya contoh lah sampai dengan tanggal 22 itu terjadi rilis, artinya memang ada beberapa perbaikan-perbaikan. Jadi buat teman-teman yang mengisi Dapodik dengan kurikulum Merdeka, jika memang ada kendala itu mohon dicatat dan bisa diproses yang lainnya dulu gitu, sehingga tidak menjadi kendala terhadap suatu permasalahan dalam pengisian implementasi kurikulum Merdeka yang baru ini. Jadi nanti catatan teman-teman nanti kita bisa sampaikan nanti ke teman-teman di pusat untuk melakukan rilis atau perbaikan yang terjadi di contohnya di rilis Dapodik 2023 versi yang A. Mungkin secara keseluruhan, secara umum lah, bukan keseluruhan, secara umum yang bisa saya sampaikan bagaimana perubahan aplikasi Dapodik 2023 dan sebelumnya kurang lebih seperti itu. Prinsip pengisian data yang lainnya pun sebenarnya masih sama. Itu Pak Akbar. Ya, jadi mungkin teman-teman ada yang sedikit diskusi boleh silakan nanti berdiskusi. Mungkin ada sedikit perubahan memang Pak Rahmat ketika pengisian Sarpas tidak lagi keseluruhan, mungkin sekarang agak simpel. Jadi tidak terlalu ribet kayak kemarin-kemarin. Maaf Pak Rahmat, bukannya versi 2000 patch ya, 2023A itu khusus untuk SMK ya? Oh enggak. SD juga tuh. Akbar. Jadi rilis Dapodik 2023 itu dibagi jadi dua. Jadi 2023 A umum sama jenjang SMK. Memang yang SMK nggak mungkin kita perubah ya karena memang mereka ada perubahan yang lain selain yang di 2023A umum. Jadi kalau di 2023 kita itu yang pertama perbaikannya itu perbaikan BAPS mengenai validasi kelas tingkat 3, 6 sama 9 gitu. Jadi ada perbaikan validasi gitu untuk siswa yang berada di tingkat 3, 6 dan 9 bagi sekolah penggerak gitu. Nah, ini ada hubungannya juga dengan kurikulum yang baru. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perbaikan validasi juga saat pengecekan data dinamis dan agregasi Sapras. Nah, balik lagi ke Sapras tadi. Ini secara umum nih, ini berlaku dimulai dari jenjang SD kan, 3, 6, 9 gitu. Dan yang ketiga itu perbaikan mengenai registrasi peserta didik pada kolom program pengajaran bagi sekolah penggerak. Nah, balik lagi sekolah penggerak lagi.
Kemudian yang keempat itu perbaikan pada saat melakukan sinkron. Jadi memang ada beberapa proses sinkron yang kemarin ada kendala. Nah ini sudah diperbaikin supaya lebih baik lagi proses sinkronnya. Dan kemudian ada 5, 6, 7, dan 8 poin gitu. Nah kurang lebih. Pak, suaranya Pak dibuka lagi Pak. Baik, jadi poin keempat, 5, 6, dan 7 semuanya juga masih berkenaan perbaikan-perbaikan untuk pengisian data sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka serta data-data Sapras. Jadi tetap 2023A sebenarnya bisa diupdate oleh teman-teman, nggak cuman hanya untuk jenjang SMK. Oke. Nah, baik itu aja Pak Rahmat. Ya, silakan. Oke, baik buat Bapak Ibu operator, teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya yang terjadi di terkendala di aplikasi Dapodik 2023 boleh ditanyakan langsung dengan Pak Rahmat. Boleh silakan dibuka juga Dapodiknya, kita berbincang-bincang, langsung dikerjakan agar kita dapat solusi. Ya. Oke, tambahkan sedikit Pak. Ya, silakan. Tambahkan sedikit. Ya, silakan. Dari penjelasan Pak Rahmat tadi, ada beberapa hal yang perlu kita simpulkan bahwa di versi 2023 ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami dan sebagai operator harus kita lihat. Yang pertama tentang implementasi kurikulum Merdeka. Ya, jadi pastikan sekolah para operator itu pakai kurikulum yang mana? Apa Merdeka Mandiri Belajar, Mandiri Berbagi, atau Mandiri Berubah. Nah, itu pastikan. Kalau itu dipakai, maka yang disebutkan kelasnya nanti akan ada perubahan kan. Yang tadi 369 itu mungkin untuk yang akan tamat. Jadi untuk operator, nah tolong dicek masing-masing sekolahnya memakai kurikulum apa. Kurikulum Merdeka atau masih ke-13. Nah kalau kurikulum Merdeka, lihat Merdeka Berbagi, Merdeka Mandiri Berbagi, Mandiri Belajar, atau Mandiri Berubah. Tuh. Yang kedua, selain ada program kurikulum baru, Bapak Ibu operator juga lihat peserta sekolah penggerak Kota Palembang. Nah, kalau ke sekolah penggerak, nah tentu juga di Dapodik itu sudah diakomodir. Nah, kalau tempat Jo, PSP enggak Jo? Iya. PSP kan? Iya, PSP. Nah, tentu beda dengan sekolah yang tidak PSP. Nah, makanya untuk Sarpras itu lebih simpel katanya untuk di aplikasi ini. Namun walaupun simpel, karena jika menu Sarpras itu terkait dengan DAK ya, tentu perhitungan sekolah, para operator sebelum melakukan update data itu harus tanya dengan kepala sekolah, dengan bidang perencanaan, supaya pada saat perencanaan penganggaran bantuan DAK itu tidak punya kendala. Jadi tiga. Jadi satu, sebagai operator harus tanggap apa itu kurikulum Merdeka. Yang kedua, program PSP, Sekolah Penggerak Kota Palembang. Dan yang ketiga terkait tentang Sarpras. Ya, menu Sarpras katanya memang simpel. Tapi walaupun simpel, operator jangan asal saja menetapkan bahwa ini rusak sedang, rusak berat. Tetap harus ada dari data yang diusulkan oleh kepala sekolah melalui bidang sebab perencanaan. Oke, itu tambahan sedikit untuk penjelasan. Baik, terima kasih. Bu, jadi kalau misalkan kita pengisian kelas nih kan kita ada waktu itu dari pihak PUPR tuh survei, ya kan? Nah, kita boleh pakai patokan ke yang berkas dari PUPR itu nggak Bu, misalkan? Ya. Harusnya seperti itu. Harusnya berdasarkan dari PUPR, cara penghitungan kerusakan itu.
kerusakan dasar, sekian persen itu harus Ya, berdasar. Nah, karena itu mungkin ya harus benar. ada pendekatan, ada misalnya ada dari dinas sudah bidangnya yang ngurus, maka silakan dasar itulah menjadi patokan untuk mengisi data Sarpras. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, ya, terima kasih, Bu Sutriana. Baik, teman-teman, Bapak Ibu operator, ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita bacakan pertanyaan di kolom komentar dari YouTube ya. Ya. Ini ada yang bertanya ini. Setelah install Dapodik baru, data siswa ada yang hilang. Siswa yang saya tambah dari non-Dapodik atau MI waktu bulan Januari pengajuannya dan sudah disetujui Pak Nopen. Nah, itu gimana tuh, Pak Rahmat? Dia install Dapodik baru, tapi datanya hilang. Data siswanya ada yang hilang. Baik, jadi memang ada beberapa kendala gitu. Dan ini kalau teman-teman bisa lihat, sebetulnya memang hampir di tiap awal tahun ajaran atau di versi yang terbaru, hal ini sering berulang terjadi. Jadi istilahnya ini data rollback gitu. Jadi ada beberapa data yang kembali lagi gitu ke semula. Jadi baik itu kembali lagi datanya tiba-tiba memang menghilang seperti belum pernah diajukan atau diproses, atau yang dulunya Pak ini sudah pernah kami perbaikin Pak, statusnya seperti ini, datanya seperti ini kok. Di tahun ajaran sekarang di aplikasi baru Pak, balik lagi Pak ya data uang ini kok masih dengan data yang kemarin yang kami ajuin itu Pak. Nah itu kita sebut data rollback. Jadi memang ketika aplikasi baru, jadi memang ada proses migrasi data. Jadi migrasi data dari versi yang sebelumnya ke versi yang baru. Jadi memang ketika migrasi itu ada beberapa proses filter yang dilakukan oleh database gitu. Nah, itu mungkin salah satu akibat dari proses migrasi. Nah, hal itu terjadi ya mungkin ada ketidaklengkapan data biasanya seperti itu. Tapi ada saja kemungkinan hal itu bisa terjadi tanpa sebab. Tapi kemungkinan itu kecil. Tapi yang lebih banyak biasanya karena kelengkapan data individunya masing-masing. Sehingga ketika di aplikasi yang baru, data itu malah diminta kita untuk memproses ulang dari awal. Gitu. Karena ketidaklengkapan di sistem yang sebelumnya. Walaupun di sistem sebelumnya itu sudah kita proses. Gitu. Jadi silakan diajukan kembali saja. Apakah itu terkena cleansing kalau bahasa? Ya, betul. Mungkin di umum di teman-teman nyebutnya itu bagian dari proses cleansing lah gitu. Betul. Cleansing, iya. Jadi data yang hilang itu bisa jadi karena cleansing ya. Mungkin dianggap ganda itu, juga kan? Bisa jadi Pak ya? Ya, dianggap ganda Pak dengan SD lain atau SMP lain atau data lain. Jadi dia di cleansing salah satu. Karena tidak lengkap datanya, hilang. Nah, kemungkinan seperti itu. Itu tadi yang saya sebutkan bahwasanya si data pribadi tersebut sepertinya masih ada kendala gitu. Baik itu tidak lengkap atau ternyata memang data yang kemarin itu masih bermasalah. Sehingga data itu kembali lagi rollback. Nah, istilah ini atau istilah umum yang biasa di teman-teman gunakan itu adalah kena cleansing. Gitu. Jadi proses cleansing itu kan banyak. Penyebabnya banyak gitu. Nah, bisa jadi ya gampangnya yang umum bukan gampangnya, yang umum teman-teman dengar itu adalah cleansing lah gitu ya. Jadi silakan diajukan kembali aja. Baik, terima kasih. Terus ada lagi nih. Yang di sini ada pertanyaan yang buat di room. Bapak Ibu, teman-teman operator yang di room. Kalau tidak ada kita lanjut ke komen YouTube. Di YouTube. Baik, ini dari Dedi, Pak Adi dan Pak Rahmat mau tanya, tarik siswa
dari PAUD setelah ditarik datanya ternyata invalid di umur 4 tahun 7 bulan. Setelah dicek aktenya ternyata lahir tahun 2016. Ternyata PAUD-nya yang salah input, dibuat 2017. Itu gimana, Pak? Nah, jadi ini Pak pas narik data TK ternyata umurnya di bawah 5 tahun. Otomatis kan invalid tuh. Ketika mau perbaiki data di Verval VD pasti tidak masuk kan? Nah, itu kayak mana Pak kira-kira solusinya Pak? Baik, saya coba bantu. Oke, Pak Rahmat atau Pak Adi? Pak Rahmat. Ya, Pak Rahmat. Jangan, Pak Rahmat. Ini PD ya? Iya, PD Kak, PDTK. Ya, siswa. PDTK. Dia narik Siswa. Dari dia TK. narik dari TK Nah, ke SD. Ketika ditarik ternyata invalid. siswa tersebut umurnya di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Artinya terjadilah invalid. Nah, ketika mau perbaikan data di Perval PD pasti tidak masuk kan datanya. Nah, itu kayak mana? Perbaiki tahun lahir. Di akte ternyata memang 2016. Nah, ini jadi masalah dilema juga untuk kita karena kan kalau di sistem kan dia belum masuk berarti kan usianya kan? Benar. Berarti dia Ya, benar. dia ngulang pasti itu. Harus ngulang setahun kalau saran aku. Karena kayak ini pengalaman ya. Ngulang sekelas, ngulang setahun karena pengalaman ya. Pengalaman yang sering aku sampaikan itu kan ada keluarga juga. Keluarga itu kan dia di SMK. Kemarin di SMK lulus. Nah, pada saat lulus kebenaran dia lulus dari SMK itu langsung magang di kebenaran SMK 6. Magang. Nah, setelah magang itu dipekerjakan di hotel di Jakarta. Nah, begitu di cross check data ternyata usianya di bawah 17. Jadi kan tidak boleh itu dipekerjakan kan? Di bawah 17 tahun kan tidak boleh dipekerjakan. Iya. Nah, akhirnya di cross check data ternyata benar beliau masuk di SD itu 5 tahun 4 bulan. Jadi wajar kalau tamat SMA itu belum sampai 17 tahun. Nah, itu coba kalau Mas Rahmat kayak mana Mas ini ya tanggapannya? Silakan Mas Rahmat. Untuk Perpol PD Mas. Iya, baik. Saya tadi kurang nangkep nih permasalahannya, bisa diulang Pak Akbar? Boleh Pak. Dia ini narik siswa dari TK atau PAUD, ditarik ke SD untuk kelas 1. Ternyata setelah masuk ke Dapodik terjadi invalid dikarenakan umur 4 tahun 7 bulan. Kalau kita mau perbaikan di Perpol PD kan pasti datanya belum masuk di Perpol PD karena belum sinkron. Ya. Nah, jadi itu perbaikannya kayak mana itu Pak solusinya? Ya. Jadi berarti di TK statusnya sudah lulus itu anaknya? Di TK statusnya sudah lulus kayaknya itu. Karena pas dilihat di akte lahirnya tahun 2016, di Dapodik di input tahun 2017. Iya. Jadi itu istilahnya human error ya. Jadi ada kesalahan dalam mengisi tahun kelahiran sehingga menyebabkan ada selisih 1 tahun antara usia yang sebetulnya berdasarkan akte dengan yang di-entry di dalam sistem Dapodik. Jadi memang tempat untuk memperbaiki pertama kali itu ada di Verval. Hanya saja ketika kita melakukan update di Verval memang kita diminta untuk melakukan sinkron dulu sehingga data tersebut masuk ke Verval. Yang jadi kendala ternyata siswa itu kan belum bisa kita lakukan Verval karena di sekolah
sudah teridentifikasi invalid. Jadi saran saya coba cek dulu di nisn.data.kemdikbud.go.id. Di situ ada proses verifikasi data NISN di Pusdatin dengan data di Dukcapil. Jadi coba lakukan proses itu dulu untuk memperbaiki datanya. Nah, nanti itu setelah sudah baik, itu sudah diperbaiki, lalu melakukan tarik data baru. Jadi langkah pertama itu perbaikan data dulu melalui nisn.data. Oh, jadi itu solusinya ya. Jadi lihat dulu di nisn.data.kemdikbud.go.id. Di situ ada verifikasi Pusdatin dan Dukcapil ya Pak Rahman ya. Iya. Iya, baru setelah itu dilakukan tarik data kalau udah diverifikasi. Betul. Oke, mungkin itu ya solusinya untuk siswa yang salah input tahun lahir. Oke. Baik, terus lanjut yang di room, apakah ada pertanyaan? Coba yang di YouTube, Akbar. Enggak di YouTube. Di YouTube. Ya, ini kita kalau tidak ada di room kita ke komen YouTube. YouTube tadi Nanti kalau ada pertanyaan langsung dipotong aja ya, langsung diangkat tangan ya. Saya Pak, saya Pak. Kalau angkat tangan aku jadi ingat bis kota. Oke. Oke, selanjutnya izin tanya Pak, setelah update Dapodik, beberapa guru di tempat saya TMT awalnya berubah. Apa yang harus saya lakukan? Itu pertanyaannya Pak. Dari siapa itu? Boleh dibantu jawab Pak Adi atau Pak Rahmat. Dari siapa itu? Dari Edward 88. Edward 88. Nanti untuk Om Edward silakan kita main bareng di ULT, bawa datanya. Jadi biar kita sinkron datanya. Karena biasanya kalau untuk masa kerja guru ini biasanya di SSO akun PTK itu tidak diinput secara lengkap. Tuh, di SSO akun PTK. Di riwayat karir. Di riwayat karir itu termasuk nggak itu Pak Adi? Iya, termasuk itu. Jadi riwayat karir harus diisi lengkap. Nah, jadi untuk biar bisa kita cross check data secara keseluruhan, ya mungkin Gage kita ke kantor lah, sama-sama buka laptop biar kita sama-sama perbaiki bareng. Ya. Baik. Oke, jadi yang bertanya tadi silakan langsung temuin Pak Adi ya. Kita cross check datanya. Oke, terus yang di room Bapak Ibu? Di room ada? Tidak ada. Kalau tidak ada kita ke kolom YouTube. Terus ada dari Safia Alkansa. Kalau guru SD negeri wali kelas, terus di madrasah juga wali kelas. Tidak apa-apa ya, Bu. Nah, Bu. Jadi dia di negeri kayaknya nih. Di negeri dia wali kelas, terus di madrasah dia wali kelas. Nah, ini kan madrasah nih ke tetangga Pak dia. Tetangga sebelah. Nah, kira-kira cak mana lah itu? Mic-nya Pak Di. Dia guru SD, ya. Kalau yang bersangkutan itu guru SD, pastikan dia harus induk di sekolah itu. Nah, sekarang yang seperti kita sampaikan kan tidak mungkin induk itu dua. Tidak mungkin kan induk itu dua. Belum ada dalam sejarahnya emak kandung itu dua, belum ada. Pasti ada emak kandung sama emak tiri. Benar. Iya, emak kandung dua belum pernah. Pasti emak tuh sikoknya emak tiri. Nah itu. Jadi kalau dia guru kelas, tidak mungkin dia wali kelas dua-duanya, tidak boleh. Jadi dia harus milih. Kecuali kalau dia memang kayak guru mapel, dia jam tambahan seperti jelaskan sama Ibu Kabit tadi. Dia jam tambahan berarti penambahan jam, boleh. Tapi kalau induk tidak boleh. Seperti itu, Mas Akbar. Ya, jadi ini lagi-lagi ya kalau bekerja di dua tempat harus pilih salah satu Pak Di ya.
Harus pilih salah satu. Di mana kita induknya? Aku atau dia. Nah, aku atau dia? Iya, benar. Kau dan aku. Iya. At, kau untuk aku. Iya. Antara aku, kau dan dia. Oke, jadi itu ya Ada solusinya lagi. buat Ibu Sapia Alkansa, harus Memilih. pilih salah satu di negeri atau di madrasah. Sebenarnya ini sama-sama negeri, Pak ya, cuman berbeda Dapur. induk atau administrasi, berbeda tempat. Nah, jadi itu ya harus pilih salah satu. Terus lanjut, ada juga ini yang dari WA ini langsung japri. Langsung japri ke hostnya. Sinkron dapodik harus di sekolah atau bisa di rumah. Ini untuk yang pertama kali. Jadi ketika kita input sudah selesai, sudah ini apakah harus di sekolah atau bisa di rumah? Caknya ini yang jawab nih Mas Rahmat baik kayaknya. karena terkait parsial kayak gitu. Terus ada juga nih, camano caro ngisi di dapodik agar dapat bantuan Chromebook kira-kira. Nah, kayak mana? Karena itu japri ke host, silakan host yang jawab. Karena ke host. Nah, hostnya juga belum karena belum dapat bantuan juga Chromebook. Jadi tidak bisa jawabnya. Kecuali kita sudah ngisi, besok langsung dapat. Nah, mungkin bisa dijawab itu. Coba kalau nanti Chromebook sama si OPS sama Joe itu coba Joe bisa bantu. Nah, atau Joe bisa bantu Joe karena kan Joe lah dapat Chromebook. Iya. Silakan. Joe atau Ari yang iya. dapat satu Chromebook ya. Cak mana Ari? Chromebook. Silakan. Bisa dijelaskan? Ini ada yang nanya. Agar dapat bantuan Chromebook ngisi di dapodik tuh cak mano? Ri, nah. Iya, jadi apa ke dia input di Sarprasnya atau di mana biar kita tuh dapat bantuan Chromebook. Nah, Ri, karena kan Mas Ari ini sudah dapat bantuan. Nah, kira-kira kemarin ngisi dak? Nah, ya benar. Karena memang waktu itu ada dipinta untuk foto ruangan yang pakai terali kayak itu kan ya. Terus juga foto lokasi atau tanah kosong yang untuk pembangunan lab itu. Mungkin itu sudah pernah ada tuh dikasih. Mungkin bukan dari dapodik kayaknya itu, Mas Ari ya. Itu dari dapodik, Mas Ari? Oh, iya. Oke. Mungkin itu ya buat kawan-kawan yang pengen dapat bantuan Chromebook. Oke, terus kita lanjut ke
Oh iya. Iya, gantian Mas Ari ya. Maaf Bapak Oke, Ibu, baik. banyak yang nanya silakan. banyak yang nanya yang di YouTube. Tuh, Silakan di YouTube, di Ya. YouTube, silakan. ya. Tuh, Boleh. SMP PGRI 9 Palembang. Mau tanya Pak, untuk merubah alamat sekolah terkhusus kecamatan gimana Pak? Di link Perpal SP sudah 2 tahun diupdate titik koordinat, tapi sampai saat ini alamat kecamatan belum berubah. Nah itu solusinya cak mana Kak? SMP PGRI 9. Oke, itu nanti silakan koordinasi dengan Mas Rahmat ya. Nanti kita registrasi ulang untuk perpal yayasan. Nah, di perpal yayasan nanti bisa koordinasi dengan Pak Rahmat untuk titik koordinatnya. Berarti kan ada perubahan alamat yayasan ya, sekolah. Nanti bisa ke kantor ketemu dengan Pak Rahmat. Oh ya. Jadi kayaknya memang sinkron ini harus di sekolah Pak kayaknya Pak. Iya, harus di Jadi sekolah. ketika titik koordinatnya, ketika sinkron dia masuk ke titik koordinatnya itu. Iya. Pak Adi mau tanya Pak Adi. Iya boleh. Boleh, silakan. Di Dapodik ini guru saya alhamdulillah udah masuk semua. Cuman di perpal Yayasan. pendidiknya ini perpal gurunya nggak masuk. Oh. Ya, perpal PTK. Perpal PTK-nya Perpal PTK. ada beberapa yang nggak masuk di perpal PTK-nya. Gimana tuh solusinya Pak Adi? Ini pertanyaan atau pernyataan? Masa Kal. Curhat. Oh, curhat. Jadi kalau mohon maaf tadi sudah dijelaskan untuk rekan-rekan operator, memang Dapodik rilis tanggal 17 kalau tidak salah ya, 2 minggu kemarin. Tapi sampai 15 dengan, Pak. 15 Juni kemarin. Tapi sampai dengan sekarang kami belum bisa melakukan perubahan jenis PTK, misal dari GTT ke GTY, terus lagi perubahan dari guru kelas ke guru mapel untuk sampai sekarang belum bisa dilaksanakan karena sepertinya server belum bisa menyimpan atau nge-save data tersebut. Jadi mungkin kita sama-sama nunggu, itu satu. Kedua, memang ada beberapa item di kami yang belum bisa terbuka, seperti salah satu contoh itu riwayat MT mengajar itu belum bisa diganti. Jadi mungkin kita menunggu sampai data Dapodik ini stabil. Ini seperti itu. Itu mungkin jawaban untuk Adi, Ustazah Adi lah. Nah, waduh, kalau kayak ini Adi kuadrat ini. Adi kuadrat ya. Beda nasib Jadi Pak. mungkin sama, Pak. Beda nasib. Yo, Ya? lain ya, beda nasib. Beda. Oke, baik. Kabar ya, Om Adi ya. Oke, sudah jelas, Mas Adi. Oke. Itu ada yang mau bertanya itu? Ada yang mau bertanya? Sangat jelas. Agak jelas. Silakan. Ada di room ini ada yang nanya lagi, silakan. Itu Silakan ada itu Perawati. Itu Jeng Pera, silakan Jeng Pera. Izin bertanya Pak Adi. Siap, silakan. Siap izin. Untuk guru yang Siapa nih ke saya atau? ya untuk guru yang sertifikasi nih Pak Adi. Kita kan sekolahnya di pinggiran. Jumlah siswanya ada sebanyak 16 yang diajar oleh guru tersebut. Kira-kira untuk sertifikasinya bakal bermasalah enggak Pak Adi? Sertifikasi guru ya. Iya. Jadi kayak ini Bu, kalau masalah sertifikasi semestinya bukan aku sih jawabnya. Ya. ada bidang, ada Pak Nawawi. Tapi lebih kayak ini, kita bermain di data, maksudnya kayak ini. Ya. Nanti Ibu bisa membuat analisis kebutuhan, jumlah guru, jumlah semua siswa, Ya. nanti lapor ke GTK. Nah, setelah Ibu lapor, Ibu jelaskan bahwa sekolah kami ini berada di pinggiran dan akreditasinya apa. Nah, itu. Nanti setelah itu kan mungkin dari GTK bisa bersurat ke kementerian bahwa sekolah-sekolah ini loh yang memang tipe kecil. Nah, itu nanti agar bisa mengakomodir. Ya, aku ada di pinggiran bisa mengakomodir rekan-rekan guru yang sertifikasi ngajar di situ, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Tapi untuk data itu secepatnya atau
Kayak mana Pak? Karena data terakhir sinkron 30 Agustus. Iya, kalau pajak secepatnya cepat kami gawe. Kalau ibu lambat gawe, kami juga lambat lapor Iya Pak. Siap Pak. Karena kan ada by name, ada data-data sekolah siswa tadi Bu, ada data guru yang sertifikasi kan, jadi bisa kita segera laporkan kayak itu. Ya, Ibu Peraya. Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama Bu. Ya. Ada lagi dari Yusuf dari YouTube, Om Jo ya, atau ini? Itu mana Mamang Akbar? Mamang Akbar kemana nih? Baik, oke, ada. Ada. Oke, baik, masih ada pertanyaan di room ini? Kalau tidak itu bukan lari, kita beralih ke jangan lari, capek lari. YouTube. Iya benar, lari capek. Ada dari Dedi Zulkarnain ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bapak Ibu, bagaimana mau memindahkan status tendik ke guru? Apa harus lewat si cerdas atau bagaimana ya? Terima kasih. Jadi dia ini pengen mindah ke status, bukan mindah ke guru, bukan mutasi. Statusnya Pak ya? Jadi pengen status, ya statusnya Pak. Mungkin statusnya sudah nikah atau nikah gitu kan. Memang benar, Om Jo sama Mang Akbar. Memang kita ini ribut status galau emang sekarang. Status gitu. Iya. Dari belum sekolah pengen sekolah, sudah sekolah pengen lulus, sudah lulus pengen gawe. Benar. Ya, jadi ribut status sekarang. Benar. Iya. Sudah gawe pening. Iya. Jadi masalah status ini kayak ini, itu tetap kalau sekolah negeri ataupun swasta tetap lewat di si cerdas ya. Jadi kalau khusus untuk lintas jenjang seperti itu kan dia GTK 01. GTK 01 ya, karena dia beda kalau sering bahasa yang sering gue sampaikan itu bahasa sampir kan beda kelamin dianya. Ya, benar. Nah, dari tadinya tendik sekarang jadi guru. Tadi juga ada yang bertanya langsung ke kantor, Pak, data kami ini kan sudah sekian tahun, sudah 5 tahun nih sebagai terdata di Dapodik, kok hanya 2 tahun terdata sebagai guru? Bisa dapat pindah, ditambahkan data kami pada saat kami masuk pertama kali di Dapodik. Nah ini sekarang pada saat ini kami sampaikan, kalau data Dapodik sekarang itu sudah digital, tidak bisa lagi kayak dulu bohong-bohongan. Oke lah, kita masih manual, tapi sekarang kita tidak bisa lagi. Contoh, kalau guru, Bapak Ibu, perlu disampaikan ke guru-guru yang lain. Guru itu kan terikat rombel dan siswa. Misal, Adi SD 45, Al-Azhar 45, kan tendik tuh. Al-Azhar. Ya, pindah ke guru. Nah, guru kan terikat rombel kan. Tapi aku lah masuk 2017 Pak. Oke, nah pada saat 2017 sebagai tendik, kita anggaplah kita akal-akali lah. Pada saat di 2017 itu dia megang kelas dah. Sebagai guru ya. Megang kelas dah dia. Ada ngajar di kelas dah. Itu kan sudah tersimpan di sistem. Walaupun dia sebagai guru, tapi tidak ngajar, tidak bisa juga disebut sebagai guru. Karena tidak megang kelas, tidak jadi wali kelas. Bisa dipahami di situ ya. Itu yang masalah guru tadi. Jadi dia guru, kalau tendik jadi guru, itu dia masa kerjanya balik ke nol. Karena kelaminnya beda. Karena statusnya di Dapodik pasti beda. Tendik kan tidak megang kelas. Itu Om Akbar. Ya. Ada lagi? Ini Kak untuk informasi Kak yang SDM pahami ya untuk Mas Dedi. Mang, untuk informasi yang SDM titik data siapa yang belum update? Mas Ju. Ya. SDM titik data yang belum update. Buat ya benar silakan. Jadi buat Bapak Ibu operator, teman-teman operator, silakan yang belum mengupdate sdm.data.kemdikbud.go.id silakan diupdate sebelum tanggal 31 Agustus ya, Mas Jo ya. Benar. Silakan update. Nanti kalau tidak diupdate
Hangus. 31 Juli, Kak. Kan akunnya. Jadi bagi yang tidak bisa mengupdate silakan nonton channel APS Palembang, ada tutorialnya untuk pengupdatean data SDM. Oke. Sama sedikit selanjutnya tambahan dikit, Bar, ya. Boleh. Ada yang kemarin bertanya juga balik ke masalah tendik tadi. Jadi beliau ini ngaku datanya itu dia sudah 5 tahun ngajar. 5 tahun ngajar, tapi baru terbaca di sistem itu 2 tahun. Nah, begitu kita cross check ternyata di 2 tahun itu beliau tidak megang kelas. Nah, itu Bapak Ibu tidak megang kelas. Jadi dia tuh 3 tahun itu tidak ngajar, tidak megang kelas, tidak sebagai wali kelas, tapi terdata di Dapodik sebagai guru. Nah, ini tidak bisa juga datanya dimasukkan sebagai guru. Karena selama 3 tahun ini dia tidak ngajar. Nah, jadi guru itu seperti sampaikan tadi, dia terikat rombel dan kelas. Itu satu. Kedua, tambahan juga, ada yang tadi kemarin pada saat masuk di Si Cerdas itu beberapa guru kami tolak karena ijazahnya tidak sesuai. Dan mereka protes, Pak, saya sudah ikut UT. Sudah lulus belum? Belum, Pak, bulan 9. Nah, kalau bulan 9 berarti belum lulus, Bar. Ya kan? Bulan 9 lulus. Sekarang kan bulan Juli, bukan bulan 9. Iya, benar. Sekarang bulan Juli, belum bulan 9 belum. Belum kan? Nah, satu, oke lah Pak, minta tolong masuk ke Dapodik. Oke lah, bukannya kami tak mau nolong ya, oke lah kami tolong. Pak, tapi di sistem ya, kita bicara sistem ya, sistem data. Di sistem data kami ketemu lagi yang namanya perpal ijazah. Ijazah mana lagi yang diupload? Kalau tidak linear. Ya, benar. Benar. Ketemu ijazah ya, oke lah di verbal ijazah kita males lah, pacak diakal-akali lah, tidak usah kami isi, tidak usah kami itu, oke, tidak masalah verbal ijazah. Di Dapodik ketemu tidak? Ketemu lagi, apa namanya? Penambahan riwayat pendidikan. Jadi kita tidak bisa lagi ketemu dengan namanya sistem, tidak bisa lagi ngakal-ngakali. Nah, jadi kalau saran kami ya natural baik lah, ngalir baik. Kalau memang bulan 9 sudah kayak bulan 9 kita masuk kan kayak itu. Itu Kak, ada yang mau bertanya Kak, itu Ibu Parit. Oh, Ibu Parit, silakan Ibu Parit. Ibu Parit ya. Halo, Ya. Adi, Akbar, Ya. dan yang lain-lain. Tambah gemuk kok sekarang. Iya Pak, makan gemuk, ternyata makan hati kali ya. Pak Adi, aku nambahin sedikit Pak Adi ya, agak sedikit kenceng dikit lah. Cuman Jangan kami itu ada masalah, bukan masalah sih sebenarnya. Cuman agak bingung be, kan kami itu kan ada guru kepala sekolah SMP Islam Al Azhar Sriwijaya Pak ya. Nah itu kan kalau di statusnya di kepegawaian itu GTI Pak. Nah seharusnya GTI kan Pak ya. Cuman kalau di hasil dari seperti SIM PKB di SP itu hasilnya guru honor sekolah Pak. Cuman diperiksa lagi di dalam Dapodik itu sudah GTI Pak. Malahan dari awal dia tuh memang GTI. Nah mungkin cak mana lah Pak solusinya, aman kalau ada kesalahan dari kami apa cak mana Pak? Oke, terima kasih. Jadi perlu disampaikan juga bahwa SIM PKB itu tetap merujuk datanya ke Dapodik. Jadi SIM PKB itu hanya sekedar tampilan untuk kompetensi gurunya ya. Nah, balik ke masalah guru status tadi ya, status guru honor. Coba dicek di SSO akun PTK-nya. Jadi di riwayat mengajar itu, riwayat karir lah, riwayat mengajar, itu dibuat. Misal kalau memang dia dari honor tahun berapa sampai tahun berapa statusnya tuh. Misal ya, aku print screen ya, sebentar ya. Boleh Pak, silakan. Yang salah di screen Pak, Agi Akbar senengan pula salah screen. Enggak lah. Contoh ya, contoh sekedar contoh ya.
Nah, tampil nggak? Sudah tampil belum? Sudah, Pak. Mangga. Tampil. Nah, yang di, Ambil, Pak. ini contoh, salah satu contoh guru PNS ya. Nah, di sini kan di riwayat kerjanya harus diisi lengkap. Jadi misalnya di sini kan kalau yang bersangkutan itu GTT, dibuat jenis status kepegawaiannya GTT. Ini di SSO ya, di SSO akun PTK masing-masing. Nah, TST-nya dibuat di sini, terhitung sampai tanggal tugas, sampai tugas. Ini terhitung, kalau TMT kerjanya terhitung mulai tanggal kerja. TST kerja ini sampai kapan terakhir dia tugas. Iya, Pak. Nah, Mungkin pelan, Pak. Soalnya kemarin gara status itu, Pak, dia tidak pacak melo PPG, Pak, karena status yang di PKB apa yang di PPG kemarin dia tuh guru honor sekolah. Apa memang ya? Di situ aja kayak coba dicek di riwayat kerjanya. Di riwayat kerja di SSO. Nah, setelah GTT-nya dibuat, baru ditambah GTY-nya dari tahun berapa GTY yang di sini. SK-nya sama TMT-nya kapan GTY ini. Kalau itu tidak dibuat sampai kapan pun statusnya tetap guru honor. Jadi Parit tolong sampaikan dengan guru-guru mulai sekarang mereka tuh harus peduli data. Jangan semuanya ke operator semua. Tidak ada gitu, Sarah gitu. Sarah gitu. Ya. Operator itu Pak. Apa? Ada Sarah, ada namanya Sarah operator. Ada di kebenaran di sini datang ada Sarah. Ada Sarah. Oke, baik teman-teman. Bapak Ibu operator, masih ada pertanyaan? Silakan. Terus ada lagi nih, kita ke komen YouTube ya. Komen YouTube pertanyaannya. Itu ada Christian Ingrome. Itu Pak Ali nanya masalah verbal. Boleh, silakan. Ya, lanjut. Pak, kan ada guru baru yang masuk Dapodik. Terus sekarang lagi kuliah PGSD. Jadi enaknya verbal ijazah sekarang apa ijazah UT yang lulus, Pak? Dia S1-nya apa? S1-nya pendidikan biologi. Biologi, enggak apa-apa kalau emang itu kapan lulusnya? Agak bulan 9 tadi. Ya itu sekarang biar tahu Pak. Ya, berarti nyatok. Apa yang aku ceritakan nyatok, berarti kan? Iya, Pak. Soalnya banyak yang minta verbal, katanya yang nunggu PGSD tadi utinya. Kayak ini sulis biar kalau dia dengan biologinya, kayak kalau memang ijazahnya sudah keluar tinggal tambah riwayat baik. Perpal itu perlu diketahui, perpal ijazah itu untuk pertama kali yang punya ijazah S1. Perpal ijazah ya. Nah, tapi untuk yang kedua, ketiga itu bukan perpal. Tapi namanya penambahan riwayat pendidikan. Kalau misalnya dia bahasa Inggris, Pak, pas pertama dia verbal bahasa Inggris, terus di verbal lagi kedua kali ke PGSD-nya, masuk enggak, Pak? Tetap terbaca yang pertama kali. Jadi dia udah pacak ikut P3K untuk SD. Tapi tambah di riwayat pendidikan. Oh, oke. Tambah di riwayat pendidikan dia bahwa dia sudah kuliah lagi ya. Bahwa dia sudah kuliah lagi kayak itu. Ya. Oke, sudah ya. Di riwayat pendidikan kan dinyatakan bahwa dia adalah lulusan PGSD karena ya, ada riwayat. Ada riwayat pendidikan. Oke ya. Oke. Makasih Pak Adi, Pak Akbar. Ya, oke. Itu ada lagi tuh dari Neti. Apa itu? Ya, silakan Neti. Gus, tolong ini Gus. Sini. Tidak bisa masuk SDM. Sini. Apa? Nak nanya kapal, Pak. Nyampe kan kabel panjang. Apa, Bu? Silakan Neti. Pak Adi belum pasang headset, ya. Pak Adi ini mau nanya, Pak Adi, kan kalau misalkan perpal PTK dari yayasan tetap di-input juga di Siserdas ya Pak Adi. Kalau misalkan yang mutasi, Pak Adi tetap di-input juga di Siserdas, Pak Adi. Mutasi nggak usah. Mutasi langsung temui Pak Adi. Nggak usah, nggak penting. Nggak penting. Jadi kalau mutasi itu langsung dari Dapodik.
Hah? Dari Tidak, Dapodik Pak. Mutasi masuk, Pak. mutasi Dari- masuk. Oh, Narik namanya narik. narik, bukan Iya. mutasi. Oh, Kalau iya. mutasi itu konteksnya keluar, bukan Iya. mutasi. Bingung aku mutasi kok Ya, masuk. mohon maaf, Pak. Jadi kalau misalkan itu, Pak, pakai si cerdas juga, Pak. Ya, ya, biar kita bisa mantaunya. Aku kemarin sudah Nggak ketarik, kenal Pak. suaranya ini. Ya, neti, Kak, neti. Terus? Sudah aku tarik, Pak. Cuman belum ngadep, Pak. Oh iya, Bawa, kakek. bawa surat mutasi, Pak, ya. Iya, bawa ayam hitam, bawa menyan, bawa kembang. Oke. Ya. Berarti tidak perlu input di cerdas ya, Pak? Iya, kakek bawa dokumennya baik kakek biar bisa diproses. Karena juga tetap, tapi kan biar bisa diproses Tapi secara lanjut. secara Kakek, ya. pendidikan dia tidak sesuai, Pak. Ya, makanya tadi bawa dokumennya. Aku tahu masalahnya tuh. Lebih baik, ya, mungkin kan aku bongkar di sini kan. Iya, jangan deh. Oke, kita berdua kalau cek itu, kita Pak. berdua be kan. Makanya iya. dokumennya Pak dibawa. Oke ya. Oke, siap, Pak. Terima Kasih kasih, ya. Pak. Iya. Oke, terima kasih Neti. Baik, masih ada pertanyaan lagi buat Bapak Ibu, rekan-rekan operator yang ada di room? Boleh langsung klik tombol yang berlambang tangan. Klik lonceng. Oh, lonceng. Oke. Masih ada? Kalau tidak ada, kita ahli ke komen YouTube. Oke, di YouTube. Coba di YouTube. Oke, kita di komen YouTube ini ada lagi nih dari Edward 88. Pak Adi, ada siswa kelas 1. Kami setelah didaftarkan non-dapodik ternyata NIK sudah terdaftar di SD Negeri 2 Kayu Agung. Apakah saya harus input siswa baru atau tarik siswa dari Kayu Agung? Siswa dari SD Negeri 2 Kayu Agung. Nah, kira-kira Cak mana tuh? Kalau itu kira-kira namanya sama apa tidak? Nah, itu dulu kan? Atau Ya. nicknya Pak yang terpakai? Nah, kira-kira Jadi, Cak itu Pak Dia? Cak ini bar, yang lain. Aku ini kan ngurusin mak bangsa. Bukan anak bangsa. Jadi kalau anak bangsa kayak mana itu? Ya, Ke coba Pak Rahmat Bang. kali ya? Iya. Kalau bentar, Mas Rahmat, pertanyaan itu. Coba kalau Akbar kayak mana? Kalau aku sih lihat dulu siswanya itu sama dak namanya. Kalau dia Ya. sama dengan yang kita input, ya mungkin solusinya tarik kan, karena kita Ya. tidak mungkin input manual di manajemen karena akan terjadi data ganda. Iya, coba kalau sama Mas Rahmat kayak mana, Mas Rahmat? Ke Mas Rahmat itu. Oke, Pak Rahmat bisa dibantu jawab. Ini ada Gimana pertanyaan. masalahnya? Ada siswa kelas 1 kami setelah didaftarkan non-dapodik ternyata NIK sudah terdaftar di SD Negeri 2 Kayu Agung. Apakah saya harus input siswa baru atau tarik siswa dari SD Negeri 2 Kayu Agung? Nah, Harus kayak mana tarik. itu, Pak? Harus tarik. Karena di entry nggak akan pernah bisa menggunakan NIK yang sama. Jadi harus Ya, benar. dari sekolah yang diidentifikasi aktif. Tapi kira-kira itu Pak, nama siswanya sama dah? Takutnya cuma nick-nya baik, takutnya itu. Karena mungkin ya kita awalnya kan input nick, bisa jadi kesalahan di angko misalnya. Ya, benar. Nah, itu yang perlu dikonfirmasi Ya. dulu NIK-nya sebelum kita melakukan klaim. Ya, kalau menurut saya sebelum kita melakukan klaim, lihat dulu diri kita. Ya kan? Ya. Pastiin dulu data kita benar baru kita klaim gitu loh. Kalau ternyata Ya, itu yang salah ketik ya nggak perlu ngelapor ke Wong kan sebenarnya. Jadi periksa dulu data kitanya. Kalau data kita sudah dipastiin sudah sesuai, baru nanti kita melakukan klaim gitu. Baik itu klaim ke Dukcapil ataupun mau klaim ke satuan pendidik yang lain. Oke. Baik. Jadi itu ya solusinya buat Edward 88. Jadi lihat dulu nama siswanya itu sama enggak dengan yang kita input. Kalau dia sama berarti kita tarik data. Tapi kalau tidak sama berarti kemungkinan sekolah tersebut salah menginput NIK. Jadi solusinya kalau kayak itu klaim data Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Rahmat.
Nah, ini ada lagi nih pertanyaan satu lagi dari TK Al-Azhar Kairo. Untuk TK perlu pakai si cerdas juga enggak, Pak? Ah, cak mana nih? Tadi bisa bantu jawab. Ya kalau TK, Untuk TK. idealnya pakai si cerdas juga biar rapi, biar enak administrasinya ya. Karena selama ini kan seperti yang disampaikan ke TK ini kan harus dirubah lah paradigmanya, bukan dirubah, agak sedikit digeser lah paradigmanya. Nah, kalau kemarin itu bermain sambil belajar, kalau Pacak sekarang jangan bermain sambil belajar sambil main. Nah, itu Iya. benar-benar. Kalau kemarin kan bermain sambil belajar, sekarang agak sedikit kita rubah, belajar sambil main. Nah, kalau selama ini kan bermain terus, makanya dapat dia beres-beres. Sekarang harus dirubah, belajar sambil bermain. Nah, salah satu contoh kan sekarang TK kan dikasih kewenangan apa? NISN dari TK, ya kan? Ya. Kedua sekarang dari SD tidak bisa lagi input data peserta didik, kalau dari TK tidak mengeluarkan. Jadi apa artinya TK itu dikasih kewenangan baru sekarang. Tuh. Jadi kalau idealnya tetaplah pakai cerdas biar administrasinya rapi. Baik, jadi tetap jadi walaupun dari TK, SD negeri swasta ya bisa langsung input di si cerdas ya. Biar rapi administrasi. Oke, biar rapi administrasinya. Oke, mungkin sebelum kita tutup apalagi ada tambahan. Boleh. Jadi mohon izin. Jadi tambahan gini buat teman-teman semua. Aplikasi cerdas itu adalah aplikasi pendamping. Intinya adalah aplikasi pendamping. Jadi aplikasi kementerian tetap jalan, tetap itu yang kita utamakan. Jadi aplikasi dari kementerian itu tetap kita utamakan, kita gunakan. Dengan hadirnya si cerdas tidak menggugurkan aplikasi apapun yang dibuat oleh kementerian. Jadi si cerdas itu sifatnya mendampingi, aplikasi pendamping dari aplikasi-aplikasi kementerian tadi. Jadi tetap apa yang kita lakukan di Perval PD, Perval PTK, Perval SP maupun di Dapodik itu tetap kita lakukan. Tapi si cerdas itu juga sebagai aplikasi pendamping. Jadi aplikasi si cerdas itu sebagai tempat kita untuk melakukan verifikasi data maupun verifikasi pekerjaan. Jadi sifatnya tetap diutamakan adalah seluruh aplikasi kementerian. Dan si cerdas merupakan aplikasi pendamping, gitu ya teman-teman ya. Jadi persepsinya jangan sampai salah gitu. Apakah dilakukan di si cerdas terus Dapodik atau di Verval tidak perlu kita gawekan Pak? Tidak. Tapi apakah semua yang kita lakukan di aplikasi kementerian di Verval PD, Verval PTK ataupun di Dapodik usulan, terus perlu juga nggak Pak kita lakukan di si cerdas? Sebaiknya hal itu juga tetap dilakukan di si cerdas dengan modul-modul yang kami sudah siapkan. Yang sementara ini memang modul yang kami siapkan baru untuk GTK 01, 2, dan 3. Selebih dari itu ya mungkin kita akan coba kembangkan Dapodiknya jauh lebih bisa memfasilitasi semua administrasi yang ada di kementerian. Itu Pak Akbar. Pak Adi, dari saya. Oke, terus ada lagi nih Pak, satu lagi pertanyaan mungkin sekarang juga lagi heboh dengan update data SDM. Nah, kalau dia lupa password akun SDM, kayak mana itu Pak solusinya? Mic-nya Mas, mic. Boleh buka. Lupa ya, password. Jadi, ya oke, coba nanti saya coba share screen saya ini terlalu banyak nih. Takut salah buka nanti. Win tuh. Hati-hati Pak, jangan buka yang lain ya. Yang entry ini aja coba di sini. Nah, jadi buat teman-teman, tampil belum ya? Sudah. Ya. Nah, jadi di sini nanti semua permasalahan yang terjadi di Perval, baik itu Perval SP, PD, PTK, kemudian Perval TIK, Perval Yayasan, semua solusinya ada di sini. Jadi kalau teman-teman ada yang belum punya akun
untuk operator sekolah maupun operator yayasan bisa melakukan registrasi di SDM titik data dengan memilih modul operator sekolah yang ini ataupun operator yayasan, disesuaikan dengan fungsinya kalau belum memiliki akun. Terus Pak, cuman Pak kalau lupa Pak, sudah lama udah dibuka Verval PD atau Verval PTK-nya, jadi saya juga udah nggak tahu nih Pak, udah lupa passwordnya. Jadi prosesnya sama dengan membuat akun baru. Jadi silakan teman-teman ajukan kembali aja, baik itu sebagai operator sekolah maupun operator yayasan. Jadi lupa password atau buat akun dengan mekanisme yang sama di SDM, gitu. Oke? Atau cara yang kedua, kalau nggak mau registrasi ulang, sebenarnya di sini ada nih lupa password. Tapi dengan catatan kalau lupa password di sini, teman harus tahu email yang lama apa di sini. Email yang lama itu email yang terdaftar Pak ya? Yang terdaftar di SDM ini sebelumnya apa? Kalau emailnya nggak tahu juga, ya saran saya sih registrasi baru di sini aja prosesnya. Jadi registrasi baru kalau kita bisa lihat tampilannya seperti ini, mulai dari identitas operatornya, ya data pribadi, kemudian sampai ke upload dokumen surat tugasnya. Ya, itu juga berlaku dengan operator yayasan. Operator yayasan juga sama, mengentri data pribadi, kemudian SK, tapi yang beda ada di sini, kode referral. Nah, itu nanti kalau untuk kode referral, itu nanti permohonan kodenya nanti bisa melalui saya. Dan di sini saya sudah siapkan ada aplikasinya. Jadi teman-teman yang mengajukan hal sebetulnya tidak perlu datang langsung face to face ke dinas atau bertemu dengan saya, tapi sudah ada aplikasi yang saya siapkan untuk membuat permohonan kode referral ini. Wow, itu Pak Akbar. Makin canggih sekarang. Kode referralnya minta sama Pak Rahmat ya? Ya, jadi kode referral ini permohonan kode referralnya bisa diajukan ke saya melalui aplikasi. Jadi ini, nah misal sekarang kayak ini Pak, kita udah email, biasa kan kadang email Dapodik dengan email SDM tuh biasanya ada yang beda. Ada yang beda Pak ya? Yeah. Nah, kita lupa password email yang terdaftar di SDM. Karena untuk verifikasi email dia harus masuk ke Gmail kan? Iya. Nah, terus kita lupa tuh password emailnya. Nah, terus ketika kita pengen registrasi ulang baru, pasti kita biar ingat, kita samain dengan Dapodik nih, seumpamanya. Kita samain dengan Dapodik sampai passwordnya itu ngaruh dak ke Dapodiknya, tidak Pak ya? Enggak. Kira-kira ngaruh dak? Enggak, tidak. Jadi tetap kita registrasi ya? Ya, jadi gini, saya sih memang lebih menyarankan karena ini kan data satuan pendidik nih sebagai operator satuan pendidik. Jadi ya untuk buat lebih simple gitu, buat teman-teman operator nggak mesti harus ngapalin banyak username ataupun password. Jadi saran saya akun untuk di SDM untuk Verval itu pun menggunakan username yang sama digunakan ada. Suaranya hilang Kak. Baik, sudah kembali lagi suaranya? Ya, sudah kembali. Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Ya. Jadi saya sih lebih menyarankan username yang ada di SDM atau yang ada di aplikasi Verval itu juga bisa dibuatin sama dengan login di Dapodik. Jadi tujuannya ya supaya teman-teman operator tidak perlu mengingat terlalu banyak username gitu dan password. Ya, benar. Jadi satu username dan password tadi kita buat sama gitu, diregistrasi juga di SDM atau di aplikasi Verval. Sehingga itu akan mengurangi beban teman-teman operator untuk mengingat atau mencatat
beberapa username dan password, dan menghindari juga lah seperti kejadian lupa password, karena hal itu bisa jauh lebih terhindar karena kan username dan passwordnya kita gunakan yang aktivitas kita yang sering kita gunakan di Dapodik, jadi sama lah akunnya. Itu saran sih. Bisa nggak beda Pak? Ya sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kami lebih menyarankan akunnya sama dengan di Dapodik. Baik, silakan. Akbar. Oke, baik. Terima kasih. Jadi mungkin itu ya salah satu solusi untuk lupa password akun SDM. Jadi boleh diregistrasi atau melalui lupa password. Jadi buat Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan operator yang lupa password, silakan registrasi baru di satuan pendidikan atau lupa password kalau ingat password emailnya. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada satu lagi pertanyaan yang di room. Untuk contoh yang sudah Perpal SDM, yang sudah verifikasi ada. Nah, yang boleh dikasih tunjuk. Nah, ini ada yang ini kayaknya dari Neti. Silakan Neti. Izin Pak Rahmat, kan tadi kalau misalkan satu email baiknya itu kan disambungkan ke seluruh data, termasuk ke Perpal, SDM dan aplikasi Dapodiknya ya Pak. Kalau misalkan kita mau ganti email yang di aplikasi Dapodiknya gimana Pak? Mau disamakan dengan yang di SDM? Baik, jadi kalau menurut saya master user kita, master username maupun password kita itu sebenarnya adalah Dapodik kalau menurut saya. Jadi pastikan di Dapodik username berupa email tadi itu harus aktif dulu. Sudah Pak, sudah aktif. Tapi aktif, tuh yang tidak bisa dibuka. Yang di Dapodik itu emailnya masih pakai email pribadi PTK-nya. Oh, gitu. Jadi masih tadi baik. Silakan itu nanti diajukan ke dinas. Kalau SMP, ini untuk SD atau SMP? SD, SMP, TK. Oh iya. Jadi itu untuk username itu per jenjang. Jadi masing-masing operator Dapodik bidang. Kalau TK berarti dengan Ibu Walia, nanti usulan perubahan akun Dapodiknya. Kalau SD dengan Ibu Sepri, kalau SMP dengan Pak Nopi Antariksa. Jadi ya betul, ini perubahan akun Dapodik gitu ya. Itu biasanya tinggal bawa SK operatornya aja. Bawa SK operator sama menyiapkan email yang baru dan aktif, email yang baru dan yang aktifnya di Google. Terus saran saya juga, kalau saya lihat sih masih ada teman-teman yang masih menggunakan email dengan domain yang selain Google. Jadi saya sih hanya bisa menghimbau, karena nanti banyak sekali aplikasi ke depan yang bekerja sama dengan Google. Jadi erat kaitannya nanti dengan aplikasi-aplikasi yang ada di Google. Jadi sebaiknya buat teman-teman operator yang masih melihat ada akun guru, akun sekolah, atau kepala sekolahnya yang masih menggunakan selain Google, mohon segera diupdate atau dibuatkan yang baru akunnya berdasarkan akun Google. Jadi kita semua di Dapodik menggunakan akun Google. Kalau misalkan seperti kami Pak, kan kalau misalkan kami kan sekolah Singapura Pak, ada emailnya sendiri yang berdomain org ya Pak. Itu harus diubah semua ke Google gitu Pak. Ya, itu masuknya ke domain selain Google tadi, karena ada bukan beberapa sih. Karena kalau teman-teman lihatlah, seperti contohnya belajar. Jadi kan itu kan menautkan seluruh akun yang terdaftar di Google gitu kan. Jadi kalau akun selain Google untuk ditautkan ke Belajar ID itu nggak bisa. Kemudian SIM PKB juga sama gitu. Jadi hampir bisa dibilang semua aplikasi sekarang terkoneksi dengan Google. Jadi add-on-nya banyak yang menggunakan Google. Jadi kalau kami sarankan sih sebaiknya diupdate ke domainnya Google. Jadi kita satu domain nanti. Jadi kalau pakai domainnya punyanya sekolah masing-masing itu
khawatir nanti masih banyak kendala yang akhirnya ujung-ujungnya tetap kita harus roba ke Google. Oke, sudah mengerti Ibu Neti? Pak, udah jelas. Terima kasih Pak. Baik, Pak Rahmat, terus yang nanya yang registrasi baru tadi, misalkan dia sudah registrasi baru tuh akun SDM, apakah langsung bisa dipakai atau kita nunggu sinkron dulu atau kayak mana tuh Pak? Jadi semua usulan yang dilakukan melalui sdm.data.kemdikbud.go.id itu perlu verifikasi gitu. Jadi itu nunggu approve dari server. Jadi perlu approval gitu. Jadi tidak begitu mengajukan registrasi akun baru itu langsung aktif, enggak. Jadi biasanya perlu waktu. Jadi harus nunggu dulu ya setelah diverifikasi oleh pusat ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Rahmat. Kira-kira ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Kayaknya tidak ada lagi ya. Oke, baik. Kalau begitu kita tutup acara ini. Mungkin Pak Rahmat atau Pak Adi ada sedikit penjelasan? Sedikit tambahan penjelasan? Tidak ada? Pas. Cek. Pas. Ya kayaknya mungkin ya kalaupun rekan-rekan operator yang ada terkendala masalah Dapodik 2023 ya mungkin kayak ke kantor baik kita diskusi bareng-bareng atau mungkin ke depan ya kita ada kegiatan coaching klinik kayak inilah, curhat-curhatan kayak inilah biar sama-sama kita bedah lah ya Dapodik yang terbaru ini karena ini kan seiring dengan kurikulum baru ya mungkin banyak pengisian rombel jam yang mungkin perlu pemahaman sama-sama tuh. Jadi mungkin ke depan kita sama-sama buka ruang untuk diskusi seperti ini mungkin itu tambahan baru. Ya benar, mungkin kita kayak bakal kayak ini ya berkelanjutan ini kayak lanjutan ada coaching klinik lah jadi kata kayak itu. Ya jadi KG-nya mungkin kawan-kawan harus lebih interaksi lagi nih kayak rencananya ke depan itu kan kayak ini sama Jo juga kaget mungkin kami bahas masalah SMP ya Jo ya. SMP ya boleh. Dapodik SMP kaget setelah itu Dapodik SD. Ini Dapodik SD. Belum ini kan baru ini. Belum dikuliti secara detail. Jadi kawan-kawan Bapak Ibu kalau bisa lebih aktif lagi. Hakim lagi ke kebun. Hakim lagi ke kebun. Lebih ini lagi ya bertanya lebih gesit, lebih aktif bertanya. Tidak apa-apa kita one to touch. Wah, itu artinya apa itu? Apa namanya? 1-2. Wah, 1-2 sentuhan. Ini jadi boleh kita kayak berdebat. Wah, boleh silakan nanti kita ya. Lebih berdiskusi. Ruang-ruang diskusi lah. Kalau kita lihat ini lumayan ya. Jadi kalau memang kita enak kayak ini, kayaknya kita bakal berkelanjutan ini di channel OPS Palembang. Oke ya, mungkin itu saja ya. Terima kasih Pak Adi, Pak Rahmat sudah meluangkan waktu untuk interaksi Dapodik 2023 buat Bapak Ibu, rekan-rekan operator. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Mungkin yang ibu-ibu tahan meninggalkan asuhannya. Waduh, meninggalkan curhat. Iya. Ada yang lagi di jalan, ada yang baru balik, mungkin sudah nyempit ke diri ya. Makasih banyak. Jangan lupa yang belum subscribe, like, share, dan komen channel OPS Palembang. Oke ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Salam sejahtera untuk operator. Semoga operator Indonesia ini lebih bersemangat bekerja, lebih berinovasi lagi, mengurus datanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Dan semuanya. Ya, Nanti kita buat acara seperti ini lagi ya. Ya Pak. Ya. Bye bye. Bye. Izin dulu, izin Pak ya Pak. ya silakan izin ya. Silakan.